Klep-klep, hebat. Niat pedang Taisu benar-benar tak terkalahkan. Setelah keheningan yang mati, sudut mulut iblis gelap itu naik, memperlihatkan ekspresi yang agak terkejut, telapak tangan ditampar, dan semburan-semburan keluar. Tepuk tangan yang luar biasa keras. Sepertinya itu adalah ucapan selamat dari jurus pamungkas Immortal Taiksu yang mengerikan. Untuk dapat menahan serangan Bloodstone Evil Venerable dengan begitu mudah, kekuatan orang ini benar-benar tak terlukiskan. Semuanya, ini adalah akhir dari kalian. Immortal Taiksu memandang iblis kegelapan dengan beberapa keraguan. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya merasakan getaran dari pria tampan ini yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Perasaan seperti itu, melihat pusat dari seluruh dunia abadi, dia hanya merasakannya dari Kaisar Surga dan Raja Shuro, Dewa Perang. Mustahil. Melihat bahwa serangan mengerikan seperti itu dengan mudah diselesaikan oleh Immortal Taiksu, Bloodstone Evil Venerable mencibir wajah mengerikan itu, ledakan kemarahan. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa pembangkit tenaga listrik di pusat alam abadi seperti awan. Setan kegelapan tampaknya tidak terkejut, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut pada Bloodstone Evil Venerable. Kuil ketiga sangat merepotkan. Apa keberadaan kuil kedua dan kaisar di tengah? Iblis gelap, Anda harus menjelaskan ini kepada saya. Puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Apa yang terjadi? Tapi kenapa nafas ini memiliki banyak makna mengambang? Melihat api hitam yang memancar dari Bloodstone Evil Venerable, kekuatan orang ini benar-benar terekspos ke mata Immortal Taiksu. Kekuatan keduanya tampaknya hampir sama. Mereka semua adalah puncak dari urutan reinkarnasi 5 kali lipat. Jelaskan. Aku akan menjelaskannya padamu setelah kau membunuhnya. Jika kau tidak bisa membunuhnya, maka rencana ini akan berakhir dengan kegagalan. Iblis kegelapan menggelengkan kepalanya dengan sedikit menyesal, tetap saja tidak ada jejak tembakan apapun, dan dia seperti orang luar yang menonton drama dari awal hingga akhir. Persetan, telur, raungan yang menusuk hati keluar dari mulut Bloodstone Evil Venerable, dan ada jejak samar serangan terhadap iblis kegelapan. Satu-satunya orang kuat di antara 4 peringkat Raja Merah diam-diam berdiri di samping iblis kegelapan, seolah-olah dia ingin melindungi yang terakhir. Jangan lupakan kesepakatan kita. Aku hanya bertanggung jawab atas Kaisar Surgawi, selebihnya. Menghadapi Bloodstone Evil Venerable yang marah, iblis kegelapan tampak sedikit lebih tenang. Bergabunglah dengan kami, ayo bunuh dia bersama. Bloodstone Evil Lord mengertakkan gigi dan menatap Immortal Taiksu dengan tatapan ganas, nada dinginnya yang tak tertandingi menyebar dengan cepat. Setan hitam, iblis mayat yang layu, dan sucubus berambut merah melangkah keluar bersama, membentuk pengepungan 4 sudut dengan mereka, mengelilingi Taiksu yang abadi. Melihat situasi ini, mata Immortal Taiksu menyipit, dan otot-otot di seluruh tubuhnya mulai menegang, dan dia tidak bisa tidak waspada. Pedang yang tampaknya mudah itu baru saja menghabiskan 50% dari kekuatan reinkarnasinya, sekarang keempat orang itu mengepungnya, dan tekanannya berlipat ganda. Tunggu kalian bertiga, korbankan darah iblis. Di telapak batu darah roh jahat, batu darah suram tiba-tiba muncul, dan ada banyak reptil berwarna darah menggeliat di batu darah, yang terutama menakutkan. Suara gigitan dan mengunyah mereka, seolah-olah memiliki semacam kekuatan sihir, menyiksa jiwa Immortal Taiksu, seolah-olah semua kekuatan ada di bawah mulutnya, dan itu rapuh seperti selembar kertas. Mereka bertiga saling memandang, meskipun hati mereka ragu-ragu, tetapi pada saat berikutnya, mereka menggigit lidah mereka pada saat yang sama, dan 3 tetes esensi darah merah menyembur keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap, kekuatan jahat tak berujung mengalir keluar dari 3 tetes esensi darah, berubah menjadi badai roh jahat, mengamuk, dan fluktuasi jahat yang terkandung di dalamnya membuat seluruh dunia runtuh. Bloodstone Suppression. Melihat adegan ini, wajah Bloodstone Evil Venerable menunjukkan senyum panik, dia melambaikan tangannya dan menuangkan 3 tetes esensi darah langsung ke Bloodstone. Batu darah, yang selalu diam, tiba-tiba melonjak. Darah dan hujan mengalir di antara langit dan bumi, dan kekuatan jahat yang menakutkan memenuhi udara, yang sebenarnya menyebabkan kulit Taiksu Immortal berubah terus-menerus. Taiksu Armor. Merasakan tekanan yang begitu besar, wajah Immortal Taiksu menjadi serius, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan armor kuno yang ditutupi dengan pola perak dari cincin Na di jarinya dan meletakkannya di tubuhnya. Kamu memaksaku pergi ke neraka. Mengontrol batu darah, kekuatan dewa jahat batu darah menjadi tak terduga, dan seluruh tubuh berdiri dengan bangga di puncak langit, membiarkan darah dan hujan darah disia-siakan, dan memandang Tai dengan jijik. Void Immortal meraung. Diri saat ini, Fang adalah penguasa sejati dunia ini, terima cobaan. Boom! Dengan gelombang telapak tangan yang berat,
batu darah itu segera dipengaruhi oleh 3 tetes esensi darah, dan ada banyak makhluk kecil yang merangkak di atasnya, dan mereka terus membuat kekacauan pada Taiksu yang abadi. Makhluk-makhluk yang menyembur keluar dari batu darah itu seperti semut, seperti reptil yang melahap segalanya, tetapi di mana puluhan ribu populasi besar melesat melewatinya, kekosongan runtuh, dan semua kekuatan yang tersisa di dalamnya tampaknya ditelan olehnya, bersih. Saat dia bergoyang, kulit dan rambutnya berdiri tak terkendali, dan ketakutan akan kematian menyembur keluar dari hati Immortal Taiksu. Armor Taiksu tidak terkalahkan. Immortal Taiksu menyadari bahwa serangan semacam ini bukanlah masalah sepele, dan segera menutup matanya, mendesak artefak peri ini untuk melepaskan kecemerlangan kekuatan paling kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Cabut dia untukku, entah itu daging dan darahnya, tubuh atau jiwanya, itu semua milikmu. Susu, Weng Ham. Satu serangan dan satu pertahanan menyebar di dunia kecil. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan, memutar dan menelan kekosongan ini. Hanya dalam beberapa napas, ada kekacauan di mana-mana, dan pusaran air lubang hitam terus berlanjut. Memancar. Tuan melihat adegan ini, Hong Wangji terakhir yang selalu tenang tidak tahan untuk berbicara. Mencicit. Setan gelap itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mulai bergerak. Taisu, hatimu kacau. Di wajah muda dan tampan, tidak ada kepanikan, tetapi senyum tipis, melewati inti serangan dan konfrontasi dalam sekejap, dan datang ke Taisu di belakang peri. Tidak Immortal Taiksu kehilangan suaranya seolah-olah dia menyadari sesuatu. Kaca, rune merah tua, seperti dewa kematian, jatuh dengan tenang, dan dalam bentuk kilat, dengan ringan membuka dada Immortal Taiksu. Hatimu panas, berwarna merah darah. Sepertinya aku salah. Setan kegelapan melambaikan tangannya dan mulai membalik dada Immortal Taiksu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menemukan jantung yang berdetak perlahan, dan hanya berkata dengan wajah bersalah. Kaca. Dengan suara, hati hancur, dan kekuatan besar reinkarnasi dan kekuatan kehidupan mulai hancur sedikit demi sedikit. Kamu, kekuatanmu. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh Immortal Taiksu tiba-tiba mengguncang iblis kegelapan, dan kejutan di wajahnya tidak dapat ditambahkan lebih lanjut. Keduanya melakukan serangan paling mematikan dan konfrontasi pertahanan, dan mereka tidak bisa menarik tangan mereka serangan iblis kegelapan dan kekalahan instan Taiksu yang abadi. Bahkan Great Void Armor, suara retakan di atasnya terus berdering akhirnya hancur dengan kerja sama dari dua pembangkit tenaga listrik. Air mata, sebuah gulungan misterius terkoyak, dan Immortal Taiksu segera mengambil tubuh yang terluka parah dan masuk lebih dalam. Hati-hati, orang ini ingin lari. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari, dia bisa memasang tali panjang dan menangkap ikan besar. Dari alam abadi tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah memproklamirkan diri sebagai pria penguasa surga. Suara itu jatuh, dan awan iblis yang luas mulai bergerak, dan ternyata tersapu menuju pusat. Puci-puci, seteguk, darah terus mengalir keluar dari mulut Taiksu Immortal yang lolos. Armor Taiksu rusak, dan jika tidak diperbaiki tepat waktu, itu mungkin tidak berguna di masa depan. Tapi sekarang aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, aku takut artefak ini hanya bisa terlihat seperti ini. Itu hanya terkoyak oleh hatinya, itu ditempa oleh asalnya sendiri, dan sekarang telah dihancurkan oleh iblis dari kegelapan. Dengan tubuh yang terluka parah ini, seharusnya tidak berdaya untuk kembali. Tuhan, tidak, bahkan jika kursi ini jatuh di sini, saya harus melaporkan masalah ini kepada Lord Heavenly Emperor. Biarkan Lord Heavenly Emperor menemukan cara untuk menghadapinya. Dia menyeret tubuhnya dengan berat dan merangkak maju dengan cepat. Hanya saja Immortal Taiksu telah bingung. Kekuatan peringkat reinkarnasi 5 kali lipat orang itu sudah cukup untuk berada di peringkat 7 dewa jahat di luar peringkat. Mengapa batu darah Evil Venerable hanya dewa setengah jahat? Terlebih lagi, kekuatan iblis kegelapan tidak pasti, dan itu samar-samar lebih unggul dari dewa jahat batu darah. Terlalu aneh. Pangkat dan kekuatan ras jahat asing sangat ketat, dan status peringkat dan kekuatan mereka tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling mencerminkan nilainya, tetapi sekarang adegan ini benar-benar membingungkan mereka. Bahkan pada akhirnya, iblis kegelapan mampu mengabaikan persimpangan kekuatan mereka dan menggunakan kekuatan tertentu untuk menghancurkan asal mereka. Adegan ini dituangkan ke dalam pikirannya, membuat Immortal Taiksu merasakan bencana yang akan segera terjadi. Suara itu jatuh, dan dia melompati kuil kedua, menghadap ke pusat-pusat dunia peri. Melihat penampilannya, jelas bahwa itu tersapu dari pusat surga dan menuju ke kuil kaisar. Istana ilahi kedua, kediaman Raja Sura, Dewa Perang. Sepertinya mereka semua berada di istana ilahi pertama saat ini.
Penguasa surga, Kaisar surga. Pembangkit tenaga listrik puncak ras jahat dari luar dunia. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan dan keempatnya juga datang ke kuil kedua. Melihat pengaturan misterius di kuil, mereka tidak menemukan aura yang mencurigakan, dan langsung bergumam. Xiaoyan, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas keluarga Xiaomu. Jantungnya berdetak pelan, dan Yao Ling menggelengkan kepalanya tiba-tiba, seolah dia takut akan sesuatu. Dengan kekuatan dan perilaku Kaisar Surgawi, begitu identitas asli Xiaoyan ditemukan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ayo pergi. Setelah berbicara, mereka berempat pergi dari sini bersama. Di bagian terdalam dari jalan kaca berkaca, seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya perak, seperti ujung dari pusat negeri dongeng ini. Apakah itu konsentrasi energi atau stabilitas ruang, itu adalah keberadaan yang paling kuat di dunia, seluruh negeri dongeng. Pada saat ini, di lorong gelap, energi perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti guntur, yang memicu aula raksasa kuno dan perlahan mengalir keluar. Tidak ada seorang pun di kuil. Kedua, tampaknya sorotan yang sebenarnya akan segera dimulai. Kuil di depannya sangat berbeda dari kuil lain, plakat perak tampaknya dipenuhi dengan fluktuasi tahun, dan jejak kekuatan perak kompleks tertanam di luar seluruh mansion. Setelah mencium kekuatan perak, iblis mayat tulang layu dan sucubus berambut merah benar-benar merasakan teror yang telah lama hilang di hati mereka. Fluktuasi semacam ini tampaknya telah melampaui pembangkit tenaga listrik manapun yang mereka hubungi. Itu sudah cukup untuk hidup berdampingan dengan 7 dewa jahat di luar wilayah. Tatapan serius muncul di matanya, dan bahkan gelombang kekuatan jahat itu melambat. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Melihat mereka berempat terlihat seperti ini, iblis kegelapan tersenyum tipis, dan ada rasa tenang dalam senyuman itu. Sepertinya itu semua di bawah kendalinya. Kaisar Surgawi. Pada saat ini, 4 lainnya diyakinkan oleh pemukulannya, dan mereka sedikit tenang. Setelah itu, 4 orang, termasuk mata dari Bloodstone Evil Lord, mencurahkan semangat juang yang kuat, hanya Demon of Darkness yang melihat kuil di depannya dengan wajah berapi-api. Bai Ying, optimislah dengan pusat kekuatan di pusat dunia abadi yang telah kita rebut dan tekan. Keberadaan mereka adalah kunci kemenangan kita. Tuan jahat, ayo, pergi. Iblis kegelapan, kekuatan Kaisar Surgawi sangat dalam. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak. Xie Zun tidak bergerak dengan gegabah, tetapi berdiri di tempat dan berkata. Ini adalah pertempuran terakhir di pusat alam abadi. Pergi. 6 orang baru saja selesai berbicara dan melangkah ke mansion satu demi satu. Awan iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak di luar, dan sepertinya mereka ingin memasuki kuil dengan 6 orang, tetapi kekuatan perak itu meledak dengan aura ilahi yang mengerikan, benar-benar menghalangi mereka. Di dalam istana Kaisar Langit dan Bumi. Boundary Master, hal yang besar itu buruk. Sebuah suara panik mengalir ke dalam kuil. Ada apa? Mengganggu Kaisar ini. Raungan rendah terdengar di dunia guntur putih perak. Tuan Tiandi ras jahat dari luar alam menyerang alam abadi, dan alam abadi telah diduduki selama 3 hari. Selain itu, 14 dari 16 kuil di pusat alam abadi kita semuanya telah jatuh. Immortal Taiksu tampak menyesal, dan meskipun dia tidak bisa melihat tubuh Kaisar yang sebenarnya, dia masih membuka mulutnya ke dunia ini. Oh, mendengarkan kata-kata ini, suasana dalam suara Kaisar jelas berubah, dan segera berubah menjadi bola petir perak, muncul di samping Immortal Taiksu yang terluka parah. Chizu, tolong buat keputusan yang menentukan, kalau tidak kita di surga. Tubuh roh terakhir Immortal Taiksu berbicara dengan gemetar, seolah-olah dia secara naluriah takut pada Kaisar Surgawi. Ini benar-benar enak. Tanpa sadar, bola petir bersiul, dan semua kekuatan Immortal Taiksu yang tersisa langsung ditelan olehnya. Dewa yang sekuat Taiksu juga benar-benar menghilang di dunia ini, memusnahkan baik bentuk maupun roh. Klan jahat ekstrateritorial dan rasa klan Xiao. Sepertinya aku harus bekerja sama denganmu untuk melakukan pertunjukan yang bagus. Biarkan aku melihat apakah itu jalur promosi dewa jahat, atau jalur promosiku. Penghancuran dan kehancuran alam surga di luar alam, mana yang akan kamu pilih? Aku sangat menantikannya. Dan ada keturunan keluarga Xiao dan beberapa jenis api suci, gemerisik. Suara jatuh, dan seluruh dunia guntur perak kembali ke kedamaian, tetapi area ini penuh dengan dunia guntur dengan kekuatan kacau, tetapi sedikit demi sedikit, berubah menjadi pemandangan Tianqi. Guntur yang tak terhitung jumlahnya bersenandung di Tianqi, ternyata itu adalah alun-alun guntur yang sangat besar. Tidak ada apapun di alun-alun itu. Kecuali guntur katarsis, hanya ada kekosongan yang dalam yang mengambang di seluruh kuil. Tampaknya Kaisar Surga melakukannya dengan sengaja,
dan dia tidak ingin orang tahu bahwa dia telah menguasai kekuatan kekacauan. Apalagi Tianqi ini memiliki bentuk yang aneh, seolah-olah muncul untuk menyapa seseorang. 6 hantu bersiul dan diam-diam mengalir ke kuil Kaisar Surgawi. Pada saat beberapa orang bingung, langit Tianqi tiba-tiba terkoyak oleh telapak tangan yang tak terlihat, pintu cahaya redup, disertai dengan kekuatan mengerikan yang melampaui surga dan bumi, memenuhi udara. Keenamnya mendongak dan melihat bahwa tepat di atas kekosongan lapangan Leiqi, pintu cahaya melonjak, dan sosok agung yang memegang kipas guntur muncul seperti penguasa langit dan bumi yang benar-benar melampaui segalanya. Melangkah keluar dari kehampaan dengan satu langkah, semua energi langit dan bumi memucat seketika, dan bahkan kekuatan jahat di dalam 6 bayangan jahat tampaknya berada di bawah semacam ancaman fatal. Itu adalah orang terkuat di pusat dunia peri. Penguasa surga Kaisar Surgawi. Di dunia luas Tianqi, guntur suci yang agung bergema di langit dan bumi, bertahan lama, seolah-olah beberapa aura kuno menekan fluktuasi jahat pada 6 orang, membuat mereka panik. Saya melihat sosok yang luar biasa memegang kipas guntur perak bergerak sedikit, dan guntur perak yang bersiul di mana-mana memancarkan semacam kekuatan misterius dan rumit. Mengenakan jubah perak, Kaisar Surgawi berdiri dengan satu tangan, dan satu tangan dengan lembut menghasut kipas guntur, seolah-olah seluruh dunia hidup atau mati hanya dalam satu pikiran. Penguasa alam abadi memiliki reputasi yang hebat. Haha. Setan kegelapan dan yang mulia batu darah jahat maju selangkah, berguling-guling dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya di sekujur tubuh mereka, seolah-olah melawan kekuatan guntur yang begitu menakutkan untuk 4 orang di belakang mereka. 2,5 dewa jahat, 4 raja merah, barisanmu agak menakutkan. Tapi kamu tidak bisa menjauh dari wilayahmu dan masuk ke duniaku tanpa izin, kamu tidak dapat menemukan kematian. Tian Disen berkata dengan dingin. Dalam kekosongan guntur yang bergema, suara guntur yang luas bersenandung, dan langsung menyelimuti seluruh Tianqi. Kedua dewa setengah jahat mendengus dingin pada saat yang sama, dan cahaya darah jahat yang menempel di sekitar tubuh mereka perlahan melindungi tubuh keenamnya. Meski begitu, mereka tidak dapat terlindung dengan aman, karena busur petir yang mengalir keluar dari lapangan guntur dan kehampaan sebenarnya mengalir dengan tenang ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan jantung berdebar-debar. Kekuatan guntur semacam ini mungkin adalah guntur terkuat yang pernah mereka lihat. Suci, tepat, bahkan ada aura kuat dan sulit diatur yang justru menekan kekuatan jahat yang menelan tubuh mereka. Benar saja, itu kamu. Hanya saja aku tidak mengharapkannya. Selama Perang Dunia Pertama, seorang desertir di 1000 dunia sebenarnya akan menjadi yang terkuat yang memerintah satu dunia. Tiba-tiba, semburan energi iblis merah gelap muncul di wajah iblis gelap, dan matanya perlahan dia menatap dewa itu, di depannya. Aku tidak menyangka bahwa semut ekstrateritorial yang bahkan bukan hanya raja pada saat itu akan memiliki nyali untuk mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang surgaku tanpa izin. Kaisar tidak tampak marah, nada suaranya tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu dalam hal-hal biasa. Berhenti bicara omong kosong. Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Nengat sepertimu, bahkan jika mati di tanganku, akan dianggap sebagai berkah terselubung bagi dunia besar. Tubuh sang iblis kegelapan mulai berubah, dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Ayo lakukan. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu dalam puluhan ribu tahun. Kaisar dengan malas menghasut kipas guntur, dan petir perak diam-diam berhibernasi di belakang mereka, seperti tentara elit yang siap untuk pergi. Sekali perintah Kaisar, saya khawatir serangan paling mematikan akan diluncurkan. Di antara petir perak, itu bukan petir biasa, karena sudah ada jejak fluktuasi misterius di atas petir. Kekuatan guntur semacam ini, bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan guntur abu-abu Master Guntur, saya khawatir itu tidak terlalu penting. Itu adalah guntur tertinggi dari surga, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Surga kegelapan. Setan kegelapan mencibir dengan sinis, melambaikan lengan bajunya, dan energi jahat yang kaya dan mengerikan menyembur keluar. Energi jahat hitam yang menutupi langit dan matahari baru saja menyebar, dan seluruh dunia guntur berdengung, seolah-olah ada beberapa makhluk yang sangat jahat bersembunyi di dalamnya. Wong Bas. Saat berikutnya, tampaknya ada raungan bernada rendah dalam energi jahat hitam, dan binatang raksasa jahat merah tua meledak. Di atas setiap binatang raksasa, ada mantra sihir ilusi. Binatang buas memiliki bentuk yang berbeda, seperti singa guntur, seperti kera ganas, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dengan hati-hati disempurnakan oleh iblis kegelapan. Dengan berkah dari mantra sihir gelap ilusi, mereka semua memancarkan efek fluktuasi yang menakjubkan. Robek. Kaisar surga menginjak guntur ilahi, mengangkat tangannya dengan mata acuh tak acuh, dan kipas guntur dengan lembut menghasut.
Kipas guntur perak melepaskan diri dari telapak tangan dalam sekejap, dan segera berubah menjadi jaring guntur yang luas, mengamuk. Keduanya baru saja dihubungi, dan tiba-tiba tidak ada gelombang tambahan. Saya melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berbalik dalam sekejap, dan kemudian tubuh mereka terguncang, dikelilingi oleh jaring petir, dan mereka dengan mudah menghilang di sini setelah berjuang. Dunia guntur kembali normal, dan roh-roh jahat yang menutupi langit tampaknya berumur pendek, terlalu berumur pendek. Ini, melihat pertarungan yang begitu sederhana, mata keempat iblis mayat yang layu membeku dengan hebat. Kekuatan yang disebut penguasa surga, kaisar surga, terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan iblis kegelapan tidak sebanding dengan kekuatan batu darah Evil Venerable, dan sekarang dia menjadi begitu pengecut di depan kaisar surgawi. Seluruh dunia menjadi damai, dan mata kaisar surgawi perlahan memperhatikan 6 orang di depannya. Sepertinya ada aura yang familiar di tubuhmu. Apakah itu orang-orang di pusat dunia abadi kita? Kaisar surga tiba-tiba memandang Bai Ying, dan dengan indera penciuman dan induksinya, itu tidak sulit untuk menemukan bahwa dia harus membawa beberapa misteri di tubuhnya, harta karun. Harta itu tampaknya menekan nafas dan kehidupan beberapa orang. Ini benar-benar tidak berguna. Menyadari bahwa kekuatan besar di tengah negeri dongeng digital ditekan dan dikalahkan oleh 6 orang di depannya, Kaisar tidak menunjukkan kemarahan, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Orang ini, tubuh iblis gelap itu bergetar hebat, dan segera menjadi stabil. Kekuatan jahat di dalam tubuh mendidih, dan serangan yang lebih kuat sedang terjadi. Iblis kegelapan. Iblis kegelapan mengabaikan Kaisar Surgawi, mengangkat telapak tangannya dengan panik, melipat jari-jarinya, dan aura jahat yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya dan mengalir ke ujung jarinya. Di bawah infus energi iblis yang luar biasa, ujung jari iblis gelap tiba-tiba menjadi gelap dan dalam, ujung jari berayun dengan lembut, dan kekosongan di sekitarnya dihancurkan secara paksa olehnya. Jatuh untukku. Raungan itu terdengar, dan cahaya hitam seukuran lengan tiba-tiba meledak dari ujung jarinya. Dimanapun cahaya hitam lewat, apakah itu Thunder Square atau Void, retakan besar dirobek secara paksa, dan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan muncul. Semut yang belum selamat dari 6 kesengsaraan juga mencoba untuk melawanku, atas kekuatan mereka sendiri. Kaisar surga perlahan-lahan berjalan dari kehampaan, tetapi dia tidak takut dengan gerakan pembunuh yang menakutkan seperti iblis. Darkness, dan sudut mulutnya tersenyum lembut. Kekuatan orang ini juga merupakan puncak dari reinkarnasi lapis kelima. 2 dewa setengah jahat, di banyak tempat di dunia 1000 besar, dapat dianggap sebagai keberadaan seperti mimpi buruk, tetapi di depan mereka, mereka sama konyolnya dengan semut. Terlalu lemah, mencicit. Tepat ketika cahaya redup hendak menembus tubuh Kaisar Surgawi diam-diam mengulurkan telapak tangannya, dan begitu telapak tangannya yang ditutupi dengan petir misterius yang tak terhitung menyentuhnya, cahaya redup itu diperas olehnya. Tuan, ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi 4 pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah lainnya berubah, dan pada saat yang sama ada ekspresi ketakutan yang kuat di mata mereka. Ketergantungan terbesar mereka dalam perjalanan ini adalah iblis kegelapan. Sekarang iblis kegelapan ada di tangan Kaisar Surgawi, dimainkan seperti anak kecil tampaknya situasi keseluruhan telah diselesaikan. Kutukan kegelapan dibatasi dan tidak dapat digunakan, jadi mari kita mundur dulu. Kedua serangan itu gagal mendapatkan keuntungan apapun. Iblis kegelapan melawan kekuatan jahat yang berjatuhan di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Karena di sini, mengapa repot-repot pergi? Lei Yuan menggantung. Melihat roh-roh jahat Liu Dao melarikan diri seperti anjing yang berduka, Kaisar Surga tersenyum ringan, dan segera mengulurkan tangannya dan meremas keras ke dunia. Dalam kehampaan, tiba-tiba ada pusaran guntur perak yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti lubang hitam, dengan rakus menelan semua makhluk dan kekuatan di kehampaan ini. Saat lubang hitam guntur berputar sedikit, kekuatan fagositik yang sangat suci dan kuat meletus. Di bawah kekuatan ekstrim seperti itu, begitu mereka ditelan olehnya, saya khawatir dengan kekuatan mereka berenam, mereka hanya bisa berakhir di jalan buntu. Iblis kegelapan, dasar bajingan, telur, dalam kehampaan. Lubang hitam guntur yang kewalahan terus-menerus meletus dengan kekuatan melahap yang kuat, yang membuat ke-6 orang itu sangat ketakutan. Setan itu tidak bisa menahan kutukan. Setan gelap, pembohong. Kekuatannya saat ini tidak bisa menangani Kaisar Surgawi. Dalam aksi ini, iblis kegelapan mengklaim bahwa dia siap untuk segalanya dan hanya berutang angin timur, dan roh jahat batu darah baru saja naik perahu jahat ini, tetapi sekarang adegan ini, tetapi roh jahat membencinya. Setan kegelapan telah menyerang Kaisar Surgawi 2 kali, tetapi sekarang dia diserang oleh lubang hitam perak ini,
tubuhnya gemetar, dan seteguk darah merah tua disemprotkan secara langsung, kulit dan napasnya langsung pucat. 6 lubang hitam guntur perak bergetar lebih dulu, dan segera menjebak 6 orang, dan kekuatan guntur yang berkelanjutan menggigit energi jahat asli mereka dan merobeknya. Di antara 6 orang, kecuali 2 dewa setengah jahat dan 4 sisanya, suara samar pecahan pecah muncul, dan suara raungan bernada rendah yang menyedihkan bergema di seluruh dunia. Di bawah serangan lubang hitam guntur ini, tubuh 4 Raja Merah menjulang, dan bahkan asal-usul mereka telah sangat rusak. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Kekuatannya sudah melangkah ke tingkat ke-6, dan informasi yang kita ketahui tentang setengah langkah tingkat ke-6 salah. Dan untuk beberapa alasan, ketika menghadapinya, mantra gelap di tubuhku tidak dapat menggunakan seolah-olah ada kekuatan dalam dirinya yang menekanku. Setan kegelapan membuka mulutnya sesekali dengan ekspresi penyesalan yang luar biasa. Kutukan kegelapan berbeda dari alat jahat biasa, karena itu adalah kejahatan yang kuat yang digabungkan oleh iblis kegelapan dengan asalnya sendiri. Ini adalah bukti terbesarnya. Bahkan jika dibandingkan dengan alat jahat di luar dunia, itu sudah cukup untuk masuk 10 besar. Begitu dia menembus peringkat dewa jahat, dia bisa melompat ke senjata dewa jahat. Tetapi sekarang karena terbatas dan tidak dapat digunakan, kekuatan keseluruhannya secara alami sangat berkurang. Rencananya sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari sini. Ada pepatah di dunia besar. Jika kamu tinggal di pegunungan hijau, kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Aku akan melindungi kalian semua, pergilah. Menyesali penampilan kebenaran, dia langsung memutar tubuhnya yang terluka parah, dan segera melompat ke Kaisar Surgawi. Melihat penampilannya, sepertinya dia bersiap mati-matian untuk menutupi mundurnya semua orang. Kutukan kegelapan tidak dapat digunakan, dan trik yang iblis kegelapan mulai persiapkan untuk berurusan dengan kaisar tidak dapat digunakan. Sialan, pergi untuk dewa ini. Melihat iblis kegelapan yang begitu bermartabat, Bloodstone Evil Exalted tidak punya waktu untuk berpikir, seluruh tubuh terkejut, dan kekuatan jahat tirani langsung mengusir iblis kegelapan itu. Dia tahu betul bahwa 6 dari mereka semua belalang di perahu yang sama. Jika terjadi kecelakaan, saya khawatir tidak ada yang akan selamat. Iblis kegelapan, kutukan kegelapan, kaisar ini telah lama dipersiapkan. Kaisar berjalan menuju beberapa orang selangkah demi selangkah, dan ketika dia berbicara, pola cahaya keemasan samar muncul di antara alisnya. Pola cahaya ini tampaknya tidak banyak berguna, tetapi ketika itu muncul, seluruh tubuh iblis kegelapan ditekan terlalu keras. Jelas ini disiapkan oleh Kaisar Surgawi untuk menghadapinya. Kaisar Surga, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Dari peringkat reinkarnasi ke-6, dewa ini harus membuat Anda membayar harga yang mengerikan hari ini. Karena tidak ada cara untuk mundur, saya khawatir hanya ada pertempuran sampai mati. Hanya saja api hitam ini benar-benar berbeda dari masa lalu, apa yang terbakar di atas api hitam adalah gumpalan darah, yang sedikit iblis. Pembakaran api hitam dan darah, bersama dengan kekuatan jahat yang memancar darinya, sebenarnya menyebabkan Kaisar Surgawi, yang selalu acuh tak acuh, mengerutkan kening. Tuan jahat, setan gelap meraung, seolah-olah dia ingin melepaskan diri dari lubang hitam perak dan membantu yang pertama, tetapi ada gelombang kelemahan di tubuhnya, jadi dia hanya bisa mundur ke samping. Hanya saja dalam situasi tegang seperti itu, tidak ada yang memperhatikan senyum gila di pipi iblis gelap itu, dan itu menghilang dalam sekejap. Biarkan saja kamu mengobrol sebentar. Setan hitam itu perlahan mundur dan berjalan menuju elang putih di sampingnya. Tuan, kata Bai Ying dengan ekspresi serius saat melihat ini, seolah-olah mereka berdua sudah siap. Ayo kita mulai, orang ini, Xie Zun, tidak akan bisa berdiri diam untuk waktu yang lama melawan Dewa Surga dengan kekuatannya. Setelah kedua pria itu selesai berbicara, Bai Ying tiba-tiba menarik lengan bajunya, dan sosok dalam keadaan koma itu seperti versi mini, pasirnya seperti sebutir pasir, dan ada banyak keheningan di atasnya. Mereka adalah pembangkit tenaga digital yang mengesankan di pusat alam abadi. Pada saat ini, cahaya ungu emas yang aneh di atas kepala mereka tampaknya telah sepenuhnya menyerap kekuatan mereka, dan bahkan labu ungu emas yang penuh dengan kekuatan jahat, seolah-olah diisi dengan sesuatu, muncul di atas kepala mereka. Kekuatan yang terkandung dalam labu ungu emas bahkan kurang mencolok daripada Kaisar Surgawi dari peringkat reinkarnasi ke-6. Darah jahat, bakar, pengorbanan korban. Boom! Mantra yang panjang dan rumit dinyanyikan dari mulut Bloodstone Evil Venerable, dan kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat pesat. Reinkarnasi tingkat 6 semu. Apakah ada metode pembakaran spontan di luar alam? Tapi kekuatanmu tidak berada di puncak reinkarnasi tingkat ke-5.
Itu mengambang, dan aku tidak tahu jenis apa metode untuk meningkatkan pertumbuhan. Ini benar-benar menarik. Kaisar Surgawi sedikit terkejut, tetapi dia masih tidak berani menganggapnya enteng. Peringkat reinkarnasi lapisan kelima dan peringkat reinkarnasi kuasi lapisan keenam tampaknya hampir sama, tetapi hanya pembangkit tenaga listrik dari levelnya yang tahu bahwa perbedaannya sangat berbeda. Abyss of Black Flame, lawan aku. Bloodstone Evil Venerable dengan cemberut meraih lubang hitam perak di sekitarnya dengan kedua tangan. Api hitam menyala, dan ketika putaran lubang hitam jahat muncul, itu seperti sangkar, untuk sementara memecahkan krisis 5 orang, dan lingkaran lubang hitam jahat meletus dengan kekuatan fagositik yang mengerikan yang cukup untuk merobek ruang, dan lubang hitam perak menemui jalan buntu. Ada 2 kali kalau begitu mari kita bermain denganmu dengan penuh belas kasihan. Kaisar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tepi kekosongan Thunder Pond. Sepertinya ada beberapa napas samar yang menyelinap masuk. Sekarang semua orang telah tiba, saatnya untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Api pembakaran hati jahat. Bloodstone Evil Venerable tidak peduli dengan Kaisar Surgawi. Api hitam yang aneh dan darah yang berdenyut di sekujur tubuhnya benar-benar mengulurkan telapak tangannya dan berdiri di depannya. Tangan membentuk serangkaian segel, dan api hitam yang agak gelap benar-benar berubah warna dengan aneh, merah darah, seperti darah manusia. Weng Om, api berwarna darah yang cukup jahat untuk melahap dan memusnahkan pikiran manusia naik ke langit, guntur di seluruh Thunder Pond tiba-tiba menghilang, dan deru angin yin bergema di seluruh Thunder Pond. Api khusus yang diubah dengan kekuatan jahat. Meskipun tidak sebagus Seng Yan, tetapi dengan kekuatan Bloodstone Evil Venerable, itu tidak boleh diremehkan. Dalam kehampaan, percakapan antara Xiao Yan dan yang lainnya agak lemah, tetapi kejutan muncul di benaknya, jantung. Di kuil pertama ini, di dunia Thunder Pond, stabilitas dan kekuatan yang menindas terlalu tirani terlebih lagi, penampilan Bloodstone Evil Venerable hari ini jelas merupakan simbol kerja keras. 2 dewa setengah jahat dan Kaisar Surgawi, yang lebih kuat atau lebih lemah dalam pertempuran ini. The Anorexia Project, boom. Di alam Guntur Pond, 5 sosok jahat diam-diam berhibernasi bersama, memulihkan kekuatan mereka di bawah perlindungan Bloodstone Evil Venerable. Mereka tahu bahwa prestise Kaisar Surgawi sama sekali bukan nama palsu. Begitu yang mulia yang jahat memiliki jejak kekalahan, mereka harus mengikuti. Kekuatan yang sangat bagus tapi alat jahat ketujuh di tubuhmu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Immortal Taiksu, dan sekarang hanya mengandalkan tingkat api ini itu terlalu mandiri. Kaisar Surga perlahan bercokol dalam kehampaan, seluruh tubuhnya menusuk guntur langit perak yang berdengung berputar liar, dan samar-samar berubah menjadi lubang hitam yang sangat rumit di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang terkandung dalam lubang hitam tampaknya merupakan kekuatan paling misterius di surga, sekali terkikis dan terseret ke dalamnya, pasti akan mati. Xie Yan, Jiu Prison Evil Phoenix, memanggil api berwarna darah setelah perpaduan esensi hidupnya sendiri dan darah dan api hitam, senyum batu darah Evil Venerable menjadi mengerikan, dan dia meraung pada kaisar di atas, miliknya, suaranya sekeras binatang buas. Roh jahat itu mengerikan, membuat seluruh Tianqi seperti pemandangan apokaliptik yang nyata. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, api jahat berwarna darah yang mengakar di sekitar Bloodstone Evil Venerable melonjak dengan keras, dan kemudian kekosongan di depannya tiba-tiba runtuh, dan makhluk berwarna darah sepanjang 1000 meter melangkah melalui kekosongan dan datang. Ini sebenarnya bisa membakar dan menghancurkan kekosongan Tianqiku. Tapi benda ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan jahat menjadi api. Apakah api jahat itu membeku? Meskipun serangan roh jahat batu darah itu menakutkan, itu masih diserang Kaisar Surgawi melihat melalui. Pada saat yang sama, Kaisar Surga seperti seorang pejuang yang haus darah, perlahan-lahan memadatkan guntur di sekitarnya. Mencicit, potongan-potongan suara terdistorsi dan pecah mengalir keluar dari kehampaan di depan mereka, dan kemudian raungan yang jelas terdengar di langit. Bulu api berwarna darah dari ribuan meter sedikit iblis dan jahat, dihasut dengan keras, api berwarna darah, meraung, dan tubuh jahat dengan 9 kepala berwarna darah mengerikan Phoenix api, berlari keluar. 9 kepala menyelidiki ke arah Kaisar Surgawi bersama-sama, dan api dan bulu berwarna darah melambai di sekitar tubuh mereka, seolah-olah dengan gelombang jahat yang merusak. Bas! Kaisar Surgawi menatapnya seperti ini, tetapi ada sedikit pusing di benaknya. Aku memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Guntur surga, guntur langit akan datang. Suara rendah dan gila akhirnya terdengar dari mulut Kaisar Surgawi yang selalu tenang. Segera, di seluruh surga dan bumi kolam guntur, seolah-olah dipanggil oleh semacam panggilan, kekosongan bersenandung dan bergetar, dan retakan terus mengalir, di antaranya ada garis perak guntur.
Leisi perak yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berkumpul ke arah tubuh Kaisar Surgawi, dan energi yang menderu dan keras benar-benar menyebabkan seluruh dunia menjadi benar-benar bergejolak. Guntur dan kilat meraung di antara langit dan bumi, dan fluktuasi gemetar yang hebat tampaknya memancarkan semacam kegembiraan. Seolah-olah mereka sedang menyambut raja mereka yang berdaulat kembali. Guntur surga dalam kegelapan, sudut mulut dan tubuh Xiao Yan melonjak pada saat yang sama. Guntur abu-abu yang sangat tersembunyi di tubuhnya, seolah-olah dia melihat semacam kekuatan guntur yang cukup untuk membuatnya menghadap ke atas, menjadi gelisah tak terkendali. Apa yang terjadi? Karena jarak, mereka berempat menyusut ke ruang kecil dan bersembunyi di ruang sempit, jadi Yun Yun sangat khawatir. Begitu dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan sedikit udara hangat di pangkal telinga Xiao Yan. Bas! Terkejut dengan tindakan Yun Yun, Xiao Yan mengerutkan kening, tapi dia menahannya saat berikutnya. Kekuatan Kaisar Surgawi ini tidak boleh diremehkan. Xiao Yan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dan kekuatan iblis kegelapan itu mungkin tidak sesederhana itu. Saat itu, dia diam-diam menyerang guru, dan hanya satu gerakan yang melukai guru itu. Aku tidak percaya kekuatannya hanya di puncak kelima, reinkarnasi lapisan. Wajah cantik Yun Yun sedikit merah, dan segera mengalihkan perhatian. Tidak peduli apa, Kaisar Surgawi tidak bisa kalah, jika dia menang, tidak apa-apa. Saya khawatir dia kalah. Setelah Kaisar Surgawi gagal, saya khawatir tidak ada seorang pun di tengah alam abadi akan dapat menghentikan mereka. Jangan khawatir, hahaha. Kaisar Surgawi, kali ini, dewa tergantung pada bagaimana Anda menghadapinya. Ceng-ceng. Setelah Phoenix jahat berkepala 9 dipanggil, kekuatan seluruh tubuh dan darah roh batu darah itu hampir layu. Seperti orang tua di senja, tetapi masih ada ekspresi gila di pipinya menatap Kaisar. Serangannya sangat kuat, tetapi hanya dengan kekuatan ini, apakah kamu ingin melenyapkan Kaisar ini? Kaisar berkata dengan ringan, dan sepertinya ada hati kecil seperti hati di telapak tangannya. Setiap kali Lei Xin berdetak, palpitasi itu mengguncang hati sanubari semua orang. Itu adalah guntur surga, yang mengendalikan aturan surga, dan itu bukan eksistensi yang hanya bisa ditangani oleh dewa setengah jahat. Kalau begitu, tambahkan satu. Hidupku, Bloodstone, cairkan untukku. Melihat Kaisar Surgawi seperti ini, Bloodstone Evil Venerable tampak gila, dan langsung mengeluarkan batu berwarna darah yang sangat jahat itu, dari dadanya. Batu berwarna darah ditutupi dengan pola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, padat seperti sejenis serangga jahat yang melahap segalanya. Merayap, melihat ini, Jiutu Xiefeng meledak menjadi ekspresi serakah, dan segera menelannya. Gulu, setelah menelan batu darah, ukuran Phoenix jahat berkepala 9 langsung membengkak, dan dalam waktu singkat, ia memiliki tubuh besar. Kekuatan tangguh yang dipancarkan mengguncang seluruh dunia, dan fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan. Kalau begitu cobalah. Pada saat ini, penghinaan di mata Kaisar Surgawi semuanya menghilang. Mengumpulkan pukulan yang mengancam jiwa dari dewa semi jahat dari luar dunia, bahkan Kaisar Surga bisa mencium ancaman kematian darinya. 9 gigitan jahat Phoenix. Batu darah Evil Venerable yang hampir kehabisan napas meraung marah, dan Phoenix api besar, yang berukuran lebih dari 10.000 kaki, tiba-tiba terangkat ke langit dan meraung, dan darah jahat api berwarna dan energi hitam hancur. Tubuh Phoenix jahat berkepala 9 hancur, berubah menjadi kekuatan jahat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dan meledakkan Kaisar. Di antara mereka, 9 kelompok sinar cahaya berwarna darah seperti meteor yang jatuh, dengan kekuatan yang terkuat dan yang jahat, bersenandung dan ditekan. Dari kejauhan, itu tampak seperti belenggu mematikan yang dibalikkan oleh 9 burung Phoenix jahat, membunuh Kaisar Surgawi. Hati Tian Lei, ekspresi Kaisar sedikit berubah, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan jantung petir dengan tenang menembus langit, menghadapi kekuatan jahat mengerikan yang tak terbatas. Boom! Keduanya baru saja menghubungi, dan langit Tianqi terkoyak, dan riak kehancuran yang tak terlukiskan menyebar dengan liar. Ruang kolam guntur yang awalnya kosong dan stabil secara paksa dicabut dari jurang. Di jurang, api berwarna darah bersenandung dan meledak, dan sentuhan-sentuhan yang membuat pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 5 lapis merasakan kulit kepala mati rasa, mengikuti satu demi satu. Di seluruh kolam guntur, cahaya guntur berdengung, serigala tak tertahankan, dan kehampaan yang semula stabil juga runtuh sedikit demi sedikit. Ribuan gelombang guntur zang dan gelombang jahat mengamuk di mana-mana, pertempuran yang mengejutkan ke langit, orang tidak bisa tidak berhenti bernapas, tertegun di tempat. Guntur meraung, api darah jahat mengamuk, dan seluruh kekosongan hancur dan hancur,
seperti tempat rusak yang akan runtuh kapan saja. Batuk-batuk. Kaisar Surgawi berdiri di langit, melihat kolam guntur yang berantakan ini, wajahnya akhirnya bergerak sedikit. Sungguh alam kolam guntur yang indah dan kokoh. Bagaimana itu bisa menjadi begitu hancur di tangan dewa setengah jahat? Sentuhan kemarahan dan niat membunuh menyebar dari hati, dan tepat di atas telapak tangan, kipas guntur perak terbentuk, dan beberapa kata kuno dilantunkan dari sudut mulut. Kipas guntur perak menghasut, ternyata itu adalah guntur biasa dari langit, dan itu langsung berubah menjadi singa guntur yang penuh dengan kekuatan kuno, bercokol di kehampaan, dan meraung di kehampaan yang belum tenang. Bloodstone Evil Venerable mengambil seteguk darah merah darah, dan batuk kering di tenggorokannya. Dimanapun darah terisi, bahkan kekosongan itu runtuh seketika. Siezun, hati-hati. Mereka berdua menyerang seperti ini, dan 3 pembangkit tenaga Raja Merah yang tersisa hanya bisa berbicara dari kejauhan, mencoba mengingatkan batu darah Siezun yang berada di pusat ledakan. Susu, tidak mungkin bagimu untuk melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih menjaga orang lain. Mereka bertiga baru saja selesai berbicara, tetapi mereka merasakan aura serakah, ditutupi oleh asap dan riak energi, melewati mereka. Siapa itu? Kaisar Surgawi. Bukan, nafas ini. Iblis kegelapan. Dalam kelompok lampu merah gelap, tidak ada tubuh manusia, tetapi hanya labu monster ungu emas, mulut botol sedikit terkulai, dan tetesan kekuatan sumber murni dan sangat murni terus menetes di atasnya. Dengan setiap tetes kekuatan murni, kekuatan dalam kelompok lampu merah gelap sedikit meningkat 1 poin. Bahkan sekarang, persepsi dari ketiga orang itu memberitahu mereka bahwa fluktuasi kekuatan yang terkandung dalam kelompok lampu merah gelap di depan mereka telah melampaui batu darah jahat yang terhormat bahkan dibandingkan dengan kaisar, mereka samar-samar tidak mau membiarkannya. Pergilah. Dengan suara, sinar ungu emas mengalir keluar dan berubah menjadi rantai, dengan mudah menyeret ketiganya ke dalam labu ungu emas, dan raungan yang menyedihkan meletus. Segera, kelompok lampu merah gelap tenggelam ke pusat ledakan, meminjam energi bersiul untuk menutupi tubuhnya, seolah-olah mengalami semacam fusi dan transformasi. Setelah itu disebabkan oleh fusi dan transformasinya, saya khawatir itu akan menjadi bencana nyata di dunia ini. Itu tidak baik, ada rasa sakit di tubuh, dan roh jahat batu darah tidak peduli dengan iblis kegelapan dan 3 lainnya. Dia tiba-tiba menoleh, tetapi melihat guntur dan singa guntur dengan ukuran dari 100 kaki turun. Singa guntur menebas, dan guntur di sekitarnya melonjak dengan kekuatan aturan, yang ternyata benar-benar membunuh dan menghancurkan semua kekuatan jahat. Mengaum, Lei Si sangat spiritual, dan secara alami tahu bahwa bahkan jika roh jahat dalam keadaan sekarat, dia dapat menyeretnya untuk dikubur bersamanya, jadi dia mengaum di kejauhan. Mulut singa terbuka sedikit, dan energi seluruh dunia menjadi sedikit tenang, dan segera berkumpul menuju mulut singa. Di lubang hitam guntur, ribuan utas guntur surgawi dijalin menjadi jaring raksasa, dan Lei di atas jaring raksasa tidak dapat dipecahkan seperti belenggu, dan dengan semacam jijik dan penindasan kekuatan jahat, mereka langsung menembus lapisan. Lapisan kekosongan, menyerang Evil Venerable yang terluka parah. Batu darah yang dipadatkan oleh kekuatan sumbernya menyatu secara paksa, api hitam dan kekuatan jahat di sekitarnya habis, dan dewa jahat itu diikat oleh jaring guntur raksasa seperti landak, hasilnya, bahkan dia sedikit berubah warna dan menjerit. Jangan sia-siakan usahamu, ini adalah jaring guntur, dan kamu tidak dapat membebaskan diri dengan postur kematianmu saat ini. Tiba-tiba, kekosongan di depan Siezun terbuka dengan tenang, dan guntur rendah terdengar. Kaisar Surgawi, bahkan jika dewa mati, itu tidak akan jatuh ke tanganmu. Kamu pengecut, kamu pembelot dari dunia besar. Sampah, terikat di ruang sempit dan tertutup, tapi dengan munculnya Kaisar Surgawi, wajah Siezun tiba-tiba retak dengan senyum yang sangat terdistorsi, dan tangannya tiba-tiba meraih jaring guntur raksasa, mengabaikan guntur mematikan di jaring Wei, cobalah untuk mendekati Kaisar Surgawi. Seteguk darah beracun menyembur keluar secara langsung, tetapi itu tidak menyemprot ke sisi Kaisar Surgawi, tetapi menghilang begitu saja di web guntur surgawi. Mencari kematian. Kaisar Surgawi, yang awalnya tenang, sangat provokatif diprovokasi olehnya, dan niat membunuh merah meledak di matanya. Terkikik, hahaha, marah hingga marah. Bahkan jika dewa jatuh di sini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang pengecut. Itu adalah sumber kejahatan, meskipun dia terluka parah sekarang, selama ada benda ini, Siezun akan berdiri di tempat keabadian sampai batas tertentu. Alam guntur, bum bum bum. Tampaknya roh jahat telah membangkitkan aura pembunuh yang kejam di dalam hatinya. Kaisar tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit di atas Tianqi,
dan pasta petir perak yang berasal dari atas langit, dengan kekuatan hukuman sebesar aturan surga, jatuh diam-diam. Sisi, foto listrik berkedip, dan busur petir jatuh dari langit seperti kilat, asal berwarna darah, dan terak yang langsung dibombardir tidak tersisa. Kamu membawa ini sendiri. Iblis gelap, sekarang giliranmu. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Surgawi melambaikan tangannya dengan cara yang tidak memuaskan, dan segera mengalihkan pandangannya ke kolam guntur yang kacau. Kaisar Surgawi itu masih sama. Biarkan aku memikirkannya. Saat itu, kamu tampaknya hanya orang kecil yang menjaga tepi celah di langit. Setelah berhasil mundur pasukan asing kita, ketika kamu akan mundur kembali ke Dakian, seharusnya kamu yang menutup celah di surga tanpa izin dan membunuh banyak orang dari dunia Dakian. Kekosongan bersenandung dan bergetar, dan di awan jahat merah gelap, Wei Wei mengungkap sedikit hal yang diketahui. Salahkan aku. Ini semua kesalahan orang-orang terkutuk dari klan Xiao. Tapi berkat menyeret retakan di langit, pembangkit tenaga listrik yang mati itu, semua asalnya ditelan olehku, dan mereka membuatku. Ada sentuhan keserakahan di mata biasa Tiandi. Fluktuasi muncul. Ya jadi hari ini, aku tidak hanya di sini untuk membunuhmu, tetapi juga untuk membalas para pembangkit tenaga surgawi yang mati secara misterius. Bagus. Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha. Gumpalan energi sihir mulai mendidih, tetapi pada saat ini, beberapa gumpalan energi sihir mulai berkumpul di atas langit kolam guntur. Setelah energi iblis berkumpul, itu ternyata menjadi awan iblis berwarna darah yang mengerikan. Awan iblis meraung keras, tetapi ada kekuatan kehancuran yang kuat menyebar. Melihat dari dekat, ada pilar sihir samar yang berdiri di tengah awan iblis. Di pilar ajaib, 7 garis yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami seperti kekuatan paling misterius dan kuat di dunia, yang tampaknya menunjukkan banyak berita. Ini Sevenfold Tribulation, kesengsaraan ke-7, pangkat reinkarnasi ke-7. Menyaksikan kolom sihir 7 warna di atas langit mulai berputar sedikit, gumpalan kekuatan jahat yang menggerakkan hati Kaisar Surgawi, menyerbu. Bagaimana mungkin orang ini sebenarnya mencoba untuk melewati peringkat reinkarnasi ke-7? Peringkat reinkarnasi ke-7. Pada saat ini, keempat Xiaoyan, yang bersembunyi di kegelapan, saling memandang, wajah-wajah jelek yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mata mereka menyipit dan saling menatap. Tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, menurut pemahaman Xiaoyan dan yang lainnya saat ini, tingkat kekuatan itu bisa disebut tak terkalahkan. Apakah itu di antara ras jahat di luar wilayah, atau dunia 1000 besar, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis semuanya ada seperti pemimpin puncak. Orang gila ini. Pada saat ini, dada Xiaoyan dipenuhi dengan denyutan yang terasa seperti kembali ke rumah. Setelah Kaisar Surgawi dikalahkan, mereka harus berurusan dengan orang ini bersama-sama. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lapis ke-7, bahkan dengan restu dari kubus iblis, penguasa pembunuh dewa, tingkat keberhasilan Xiaoyan hari ini kurang dari 10%. Jangan khawatir. Yun tahu kekhawatiran Xiao hanya dengan melihat ke belakang. Tangan Yu menarik lengan Xiaoyan, dan napasnya yang lembut dan hangat dengan jelas menunjukkan posisinya. Kali ini, jangan pernah mati. Tapi Yao Ling di samping menyipitkan matanya, karena pada saat ini, benda yang duduk di atas kelompok lampu merah gelap agak mirip dengan labu peri pengumpulan harta ke-10 dalam daftar artefak dunia abadi. Di atas langit, pilar sihir 7 warna mulai berputar lebih cepat, dan kekuatan jahat yang mengerikan langsung melonjak, menutupi seluruh dunia, dan kelompok lampu merah gelap naik sedikit demi sedikit di bawah awan ajaib. Melihat penampilannya, orang ini siap untuk melewati peringkat reinkarnasi ke-7. Awan iblis melesat melewatinya, seolah-olah mengejek pengendalian diri iblis kegelapan di antara senandung seluruh tubuh. Ada adegan apokaliptik yang samar-samar sedang terjadi. Ternyata kamu mencuri artefak ke-10 di dunia abadiku, labu harta pengumpulan abadi. Melihat labu ungu emas di atas kelompok lampu merah gelap, Kaisar Surgawi akhirnya merasa lega. Sedini setelah dia menjadi penguasa surga, dia diam-diam mencari senjata ilahi ini. Jangan melihat labu harta karun pengumpulan abadi ini hanya peringkat ke-10, di bagian bawah, tetapi pada saat Perang Dunia Pertama, Kaisar Surga masih bukan siapa-siapa. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi sedang bermain di antara telapak tangan. Mencuri. Ini adalah sesuatu di luar domain kita selanjutnya, biarkan kamu menonton pertunjukan yang bagus. Seringai menghina datang dari lampu merah gelap. Kamu mencoba meminjam kekuatan sumber kehidupan dari banyak orang kuat di pusat dunia peri, dan kamu akan dihukum. Kaisar tampak iri, dan matanya terus berkeliaran di kolom sihir 7 garis dan kelompok lampu merah gelap di atas langit, seolah-olah apa yang Anda ragukan. Lupakan saja.
Setelah beberapa saat, Kaisar dengan tenang menggelengkan kepalanya, dan kekuatan aneh di dalam tubuhnya menghilang seperti kilatan di wajan. Kekuatanmu yang sebenarnya hanya pada reinkarnasi tingkat ke-6, dan itu adalah kekuatan palsu yang dipromosikan dengan menarik bibit. Itu harus berasal dari melahap jenis yang sama. Kemenangan. Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya, dan guntur langit perak mulai berkumpul di tubuhnya. Kepadatan dan kekuatan pertemuan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan awan iblis di langit sebenarnya sedikit takut. Ya, kamu benar. Tapi itu berbeda sekarang mengumpulkan kekuatan sumber Raja Merah Digital, kekuatan besar, dari luar dunia, bersama dengan hampir 10 perintah reinkarnasi tingkat ke-5 di pusat dunia peri, sudah cukup bagiku untuk menyeberang orde reinkarnasi tingkat ke-7 dengan ordo kuasi 6. Kaisar Surgawi, lelucon ini, sudah waktunya untuk berakhir. Haruskah Anda menyerah kepada saya, atau memilih untuk menghancurkan? Suara magis besar yang bangga datang dari merah tua kelompok cahaya, dan tubuh Kaisar yang terkejut sedikit bergejolak. Reinkarnasi lapis ke-7 ini memang alam mimpi. Sayangnya, dengan dirimu yang sekarang, mustahil untuk mengambil alih. Karena kekuatanmu, ini hanya tentang peringkat reinkarnasi tingkat 6 selain itu, kekuatanmu terlalu kuat. Itu pasti kombinasi dari kekuatan iman dan melahap asal-usul orang lain. Kekuatan ilusi semacam ini juga mencoba mengingini kekuatan langit dan bumi. Omong kosong, tentang mimpi. Kaisar surga jelas jauh lebih dari manusia dalam hal pengalaman dan pengalaman, sekilas untuk melihat celah di dalamnya. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah yang bagus. Alam setan gelap, sepertinya seperti yang diharapkan, mantra sihir merah tua melayang keluar dari kelompok lampu merah tua, dan di atas mantra sihir, ada tak terhitung jumlahnya, hantu dari jiwa yang tidak adil, melolong dan menjerit. Begitu muncul, itu hancur seperti pembakaran spontan, dan kekuatan jahat mengerikan yang berubah menjadi benar-benar membawa sentuhan energi iblis yang kuat dan dengan cepat mengikis kekosongan ini. Aura iblis merah tua itu sangat aneh, tidak hanya berbau sangat busuk, tetapi juga mengandung semacam energi kematian. Ini tidak baik. Kaisar surga sedikit khawatir tentang iblis kegelapan. Begitu dia mampu menghadapi malapetaka hari ke-7, maka dia hanya akan dihancurkan, dan dia segera ingin mengambilnya, memimpin dalam mengalahkan orang ini. Tetapi ketika mata menyaksikan kutukan itu, semburan jantung berdebar-debar keluar, dan Kaisar Surga tiba-tiba berteriak, dan kekuatan di sekitar tubuhnya menyembur keluar, seolah-olah dia melarikan diri dan melawan sesuatu. Sudah terlambat, biarkan aku masuk. Guru, dengan suara, mantra sihir meledak dalam sekejap seperti lubang hitam yang tidak pernah berakhir, berubah menjadi bubur ajaib merah tua yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan mudah menggantikan seluruh Thunderpoint Heaven dan bumi. Energi iblis merah gelap seperti kotoran kegelapan yang tidak dapat diusir, menutupi seluruh langit dan bumi kolam guntur, dan tidak ada makhluk yang dapat lepas dari belenggunya. Di dunia yang gelap ini, tampaknya semuanya telah jatuh ke dalam semacam keheningan. Kekosongan ditutup, dan masih terhenti. Semua makhluk yang tinggal di dunia Tianqi telah diseret ke dunia iblis kegelapan. Hanya iblis kegelapan yang tersisa di dunia luar, diam-diam bersiap untuk menghadapi kesengsaraan reinkarnasi. Alam iblis gelap aku ceroboh. Kaisar surga melihat ke alam iblis yang gelap ini, dan secara alami tahu bahwa ini adalah ranah iblis kegelapan yang spesial dan unik, dan pikiran yang tidak enak keluar. Ujian sebenarnya sepertinya baru saja dimulai. Ada apa di sisi lain? Keempat Xiaoyan, yang bersembunyi di kehampaan kolam guntur, hanya merasa bahwa paksaan yang tak tertahankan dari surga dan bumi akan datang, dan mereka dilemparkan ke dalam iblis gelap dunia bersama. Giggle. Suara iblis yang suram menyembur keluar dari dunia iblis yang gelap gulita. Dengan kedatangan orang banyak, tempat itu langsung tenang. Di sini, sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan kecuali kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita keluar? Tidak merasakan krisis apapun, Xiaoyan tidak bisa tidak menyipitkan matanya. Tampaknya dalam apa yang disebut dunia iblis gelap ini, tidak ada krisis, tetapi pada saat yang sama, tidak ada cara untuk memecahkan situasi. Alam iblis kegelapan seperti sangkar gelap yang sempurna di mana para penjahat dipenjara. Apa yang menanti mereka adalah kegelapan tanpa akhir dan ketakutan yang tidak diketahui. Di sini, semua kekuatan seperti ditekan oleh segel, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, saya khawatir itu sama dengan manusia biasa. Iblis kegelapan ini, yang dengan sengaja menyiapkan begitu banyak strategi, benar-benar siap. Di dunia iblis gelap yang sunyi, energi iblis hitam tebal seperti cacing gelap, merangkak, dan seluruh ruang terlihat sangat berbahaya. Pada saat ini, tidak ada suara, dan tidak ada fluktuasi energi, dan tidak ada jejak serangan dari energi jahat itu,
seperti dewa kematian, dengan sabar melihat para tahanan yang ditahan di dunia iblis gelap. Begitu roh mereka benar-benar runtuh di dunia yang kotor dan gelap ini, mereka akan meluncurkan serangan paling kejam. Ini adalah tempat yang tidak menyenangkan, aura jahat dan aura kematian terus-menerus terjalin, busurnya mati dan sunyi, dan semua warna ada di sini. Xiao Yan. Tidak lama kemudian, ada suara ringan di kegelapan, suara itu sedikit tergesa-gesa, seolah khawatir dan takut akan sesuatu. Aku di sini. Xiao Yan tahu itu suara Yun Yun, tetapi ketika dia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Tidak dapat mengunci posisi Yun Yun, dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjawab dengan keras. Dunia iblis gelap ini sangat aneh. Kita seharusnya berada di kehampaan yang sama, dan kita bisa mendengar suara satu sama lain, tapi kita tidak bisa melihat satu sama lain. Pada saat yang sama, suara Yueru juga terdengar dari kegelapan. Sepertinya semua kekuatan telah gagal. Xiao Yan mengangguk, tetapi ada ketakutan yang samar-samar di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, 4 sinar cahaya redup muncul satu demi satu dalam kegelapan, yang merupakan napas Xiao Yan dan yang lainnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, tidak. 4 pasang mata yang sedikit bersinar muncul di dunia iblis yang gelap, seperti bintang yang kesepian. Tidak peduli kekuatan kuno macam apa yang mereka miliki di dalam tubuh mereka, mereka tidak bisa melepaskan sedikit pun saat ini, seolah-olah mereka sedang ditekan. Apakah itu api suci, senjata suci, segel reinkarnasi, semuanya telah dipotong secara sepihak oleh dunia iblis gelap. Tampaknya hanya kekuatan sumber dari tubuh mereka sendiri yang dapat digunakan. Keempat pasang mata sangat dekat, tetapi mereka tidak dapat melewati masa lalu, seolah-olah ruang di sini adalah garis lintang patahan, mereka tersebar di garis lintang, sehingga mereka tidak dapat menyentuh tubuh orang lain. Iblis kegelapan pasti akan menggunakan waktu ini untuk melewati peringkat reinkarnasi ke-7. Bahkan jika kekuatannya terlalu sia-sia, begitu dia menerobos, tidak ada seorang pun di seluruh surga yang akan selamat. Waktu kita hampir habis. Yueru menanggung beban, saya tidak tahu apakah itu karena warisan Dewa Bulan atau alasan lain, tetapi sekarang hati gadis ini untuk surga telah menggantikan posisi asli Xiao Yan. Dong, dong, dong. Pada saat mereka berempat berbicara, di belakang Xiao Yan, kekosongan hitam gelap melonjak dengan tenang, dan tangan ajaib dengan garis ajaib yang tak terhitung jumlahnya terjalin di seluruh tubuhnya muncul darinya. Di atas tangan ajaib, ada kekuatan sihir yang mengerikan, dan bahkan kekuatan ingatan samar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya secara diam-diam menonjol. Setelah tangan iblis muncul, itu tidak menciptakan gelombang energi apapun, itu terbang ke arah Xiao Yan seperti angin sepoi-sepoi, dan seluruh gerakannya sangat halus. Xiao Yan hati-hati. Meskipun mereka tidak bisa menyentuh lawan, ketiga gadis itu bisa melihat dengan jelas ruang di belakangnya, Ketika mereka melihat tangan ajaib yang aneh ini, ketiga gadis itu buru-buru berkata. Bang bang bang. Xiao Yan menjawab dengan cepat, dan saat ketiga gadis itu mengeluarkan suara, dia melompat untuk menghindari mereka. Untuk sesaat, serangan tangan ajaib itu gagal, Zaida menghilang di dunia iblis yang gelap ini, dan kehampaan menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hohohoho. Xiao Yan terengah-engah. Dalam adegan tadi, jika bukan karena tubuh, darah, kewaspadaan terhadap kematian, dan penghindaran bawah sadarnya, dia akan kurang beruntung. Karena kekuatan yang terkandung dalam tangan ajaib yang tampak biasa itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilekatkan dengan kuat oleh kekuatan fisik saat ini. Akhir dari bahaya, sensasi bersenandung dari kulit kepala yang meledak, terus-menerus bercokol di hati Xiao Yan. Alam iblis kegelapan terlalu aneh dan misterius, bahkan Xiao Yan sekarang, kurang lebih, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Masalah internal dan eksternal benar-benar menggandakan tekanan Xiao Yan. Alam iblis gelap, ini adalah alam jahat kuno. Makhluk yang diseret ke dalamnya akan ditembak oleh makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari luar alam. Serangan orang-orang itu fatal bagimu tapi juga karena ini, Anda memiliki cara untuk menghancurkan permainan. Anda memiliki 10 peluang secara total. Di antara 10 peluang, makhluk jahat itu menyerang dalam sekejap. Meskipun mereka sangat merusak, mereka akan mengungkapkan kekurangan ketika mereka menyerang. Jika Anda tidak bisa menangkap dan menguraikan 3 dari mereka, kalian semua akan dihancurkan oleh aturan. Kekuatan aturan dikatakan eksklusif untuk para dewa. Bahkan jika Dewi Yaoji atau Raja Suci turun sendiri, saya khawatir mereka akan melakukannya, tidak bisa menyelamatkanmu. Iblis kegelapan ini, asal-usul dan hal-hal di bawah kendalinya agak menakutkan. Pada saat ini, roh penguasa Dewa Eksekusi, yang telah menyelam sepanjang waktu,
berbicara dengan lembut, dan suaranya dipenuhi dengan napas takjub. Hanya ada segelintir ahli di seluruh dunia 1000 besar yang bisa sangat memukau roh penguasa eksekusi dewa. Senior, jelaskan kata-katamu. Xiao Yan sangat gembira dan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Bayangkan untuk diriku sendiri, jika tidak tubuhku akan kehilangan umurku jika rahasianya terungkap. Setelah berbicara, roh penguasa pembunuh dewa kembali ke kedamaian. Dia juga ingin melihat apa yang istimewa dari yang disebut keturunan keluarga Xiao ini. 10 serangan, 3 kesempatan untuk memecahkan serangan. Xiao Yan duduk dengan tenang di atas kekosongan, dan kemudian dengan hati-hati mengingat apa yang baru saja dikatakan oleh roh Algojo. Yunyun, Yueru, Yaoling, jika kamu melihat objek yang tidak dikenal atau kekuatan aneh yang menyerang satu sama lain nanti, kamu harus segera menyerang atau mencegatnya. Kesempatan terbaik, sesuatu harus dipukul atau dicegat, kalau tidak kita akan jatuh di sini. Xiao Yan membuat suara yang dalam, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius. Berikan punggungmu kepada mereka. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Yueru dan Yun mengangguk setuju tanpa ragu-ragu, dan menatap dunia gelap di sekitarnya dengan ekspresi serius, tapi Yao Ling, yang berada di samping, ragu-ragu. Yun dan Yueru memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiao Yan. Pada saat ini, mereka secara alami akan mempercayai Xiao Yan tanpa syarat, tetapi kata-kata Yao Ling sedikit. Oke. Sambil menggertakkan giginya, Yao Ling mengangguk dengan sungguh-sungguh, karena dia samar-samar memperhatikan bahwa kekuatan hidupnya, bahkan kekuatan yang tidak dapat digunakan di tubuhnya, tampaknya memudar sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Lakukan. Bum bum bum. Untuk sesaat, semua orang mulai bergerak dengan konsentrasi, berserakan, membentuk-bentuk segi empat satu sama lain, dan pada saat yang sama menatap kekosongan di punggung mereka, hati sanubari mereka tegang. Di alam iblis kegelapan, pemenjaraan terlalu misterius, dan kekuatan jahat di sini penuh dengan ketamakan, belum lagi keberadaan yang disebut aturan. 10 peluang telah hilang, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan seperti gunung ratusan ribu pound di hati 4 orang, membuat mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagi mereka, ini adalah pertempuran dengan dewa kematian. Alam iblis kegelapan sangat besar dan tak terbatas. Namun, ini juga hasil dari iblis kegelapan yang mengorbankan dirinya untuk memenjarakan Xiao Yan dan yang lainnya untuk menyingkat kutukan kegelapan. Di sisi lain, Kaisar Surgawi di alam iblis kegelapan. Alam iblis gelap, aturan langit dan bumi. Tapi karena orang-orang itu telah masuk, maka rencanaku harus dilanjutkan. Selama pidato, sekuntum bunga yang indah tiba-tiba muncul dari telapak tangan Kaisar Surga. Bunganya berbeda dari bunga biasa, bunga ini sangat cerah, pada pandangan pertama, sehalus dan mempesona seperti darah, dan memiliki fluktuasi khusus yang mengejutkan jiwa. Kekuatan darah itu membentuk serangkaian mantra khusus yang tidak jelas, dan bahkan beberapa fluktuasi mengerikan yang mengguncang dunia ada di sana. Tubuh bunga tampaknya memiliki 3 kelopak, dan ada sentuhan kekeruhan yang tidak terlihat pada kelopak. Dengan perlindungan kekeruhan ini, bahkan energi jahat yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis gelap tidak dapat mendekat saat ini. Semua kekuatan jahat dalam jarak 10 meter langsung ditelan dan dihancurkan oleh udara keruh di atas kelopak, yang misterius dan misterius. Namun, di atas bunga ini, hanya ada kelopak terakhir yang tersisa saat ini. Diam-diam meletakkan benda ini di dadanya, dan kemudian Kaisar Surga tiba-tiba melihat dunia iblis yang gelap, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya di dunia yang gelap dan jahat ini. Senyum yang tak bisa dijelaskan itu, seperti tahanan yang keji, semuanya terkendali. Weng Om. Pada saat berikutnya, riak energi tiba-tiba muncul di belakang Kaisar, bergetar lembut, dan sepertinya ada serangan yang menakutkan. Finger of 10,000 Demons, dikatakan bahwa benda ini sebanding dengan fingering jahat dari Great Immortal Art. Mengapa beberapa serangan terkenal dari luar dunia mengalir keluar dari kehampaan dunia iblis gelap? Kaisar Surgawi tiba-tiba menoleh, dan sebenarnya ada jejak renda perak yang mengalir di kulit tubuhnya. Bahkan jika kekuatan lain tidak dapat digunakan di sini, tubuh Kaisar Surgawi telah ditempa oleh guntur surgawi, dan kekuatan tubuhnya mungkin telah melampaui Xiao Yan terlalu banyak. Kaca. Jari sihir hitam menembus kehampaan, setajam kematian yang memanen nyawa tak berdosa, diam-diam menunjuk ke titik penting Kaisar Surga, dan segera Kaisar Surga tidak menghindar atau menghindar, dan tubuhnya berdiri dengan bangga, dengan sikap seorang raja. Orang ini sebenarnya mencoba menahan tingkat serangan ini dengan kekuatan fisiknya. Bang bang bang. Tabrakan yang memekakkan telinga, seperti benturan logam, mengirimkan kekuatan mengerikan yang mengguncang hati orang. Raungan tragis terdengar. Tetapi meskipun Kaisar Surga menderita siksaan yang begitu mengerikan,
senyum di sudut mulutnya tampak lebih suram dan gila. Sepertinya dia melakukan semua ini dengan sengaja. Namun, di tubuhnya, noda darah yang mengejutkan sangat menyedihkan. Jadi begitu, serangan itu tenggelam, dan tiba-tiba bau energi iblis menyebar perlahan ke tubuh di sepanjang lengan Kaisar Surgawi. Dalam sekejap, Kaisar Surga tampaknya memiliki wawasan tentang kekurangan di alam iblis kegelapan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kaca, serangan pertama baru saja dihancurkan, dan di alam kegelapan, ada ledakan cahaya terang dalam penyergapan. Di atas cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba ada beberapa jenis cahaya, dingin, panas, gelap, terang beberapa aura menyebar darinya. Kecemerlangan 6 warna berkedip sedikit, dan segera berubah menjadi naga tulang jahat dengan tubuh melebihi 1000 kaki, yang terakhir benar-benar melangkah keluar dari kehampaan dengan 1 kaki. Kekuatan-kekuatan ini sangat kuat dan memiliki atribut yang sama sekali berbeda, tetapi saat ini mereka perlahan bergabung. Naga kerangka tulang, benda ini berada di luar alam, itu adalah simbol identitas. Pada zaman kuno, itu adalah makhluk roh jahat tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Robek, tanda seru. Jelas, Kaisar Surga memiliki cara untuk memecahkan alam iblis kegelapan, tetapi untuk beberapa rencana di dalam hatinya, dia mengadopsi metode yang hampir melukai dirinya sendiri saat ini. Boom! Kecemerlangan 6 warna melonjak, dan dengan satu pukulan, tubuh Kaisar Surgawi tertembak ratusan meter jauhnya. Kecemerlangan 6 warna itu seperti nyala api, membakar dari tubuh Kaisar Surgawi. Kekuatan api yang diubah oleh kecemerlangan 6 warna itu sangat jahat dan menakutkan, bahkan kekuatan besar seperti Kaisar Surga tidak dapat menahannya, dan jeritan menyedihkan keluar. Kaisar Surgawi tidak bisa menahan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi pikirannya, dan bahkan kulit di tubuhnya ditutupi dengan lapisan zat jahat hitam, membuat seluruh tubuhnya sedikit suram. Naga kerangka mayat tampaknya tidak berniat untuk membiarkan Kaisar pergi, dan seluruh tubuh terbakar, berubah menjadi bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya, meledak ke arah Kaisar seperti pasir. Bang bang bang. Tepat ketika kerangka naga hendak menyebabkan kerusakan fatal pada Kaisar dengan melukai diri sendiri, darah dan daging kabur, hanya telapak braket tulang putih, tiba-tiba menonjol dari depan, dan menggenggam pusat inti naga kerangka. Cara pertama, mata Kaisar Surgawi menyusut dengan kencang, dan kemarahan yang tidak jelas muncul di mata peraknya. Digenggam oleh Kaisar Surgawi seperti ini, semua kekuatan jahat di tubuh naga kerangka menghilang dalam sekejap, berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi seperti tulang putih yang padat. Nak, aku telah mengalami siksaan seperti itu, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kaisar Surga ditutupi bekas luka dan menatap beberapa kecemerlangan di kejauhan. Ada posisi Xiao Yan dan yang lainnya. Hancurkan untukku. Sebuah suara marah tiba-tiba bergema di seluruh dunia dari dunia iblis yang gelap ini. Segera, 3 bayangan aneh bergetar pada saat yang sama, dan aura jahat yang tak terbatas menyapu, sepenuhnya memenuhi seluruh dunia iblis gelap. Bahkan aura jahat yang awalnya menghuni di sini menggigil di bawah gengsinya. Tiba-tiba, 3 bayangan hitam raksasa menyapu ke atas Dark Demon Realm pada saat yang sama. Pada saat yang sama, kurungan menghilang dengan lembut, dan celah di langit meluas dengan cepat. Di atas celah, adalah dunia baru, yaitu kuil Danau Guntur. Alam iblis kegelapan telah dihancurkan. Dunia iblis gelap hancur dengan cepat, dan 5 orang muncul di kolam guntur yang kosong, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas menemukan bahwa bekas luka besar dan kecil serta noda darah di tubuh Kaisar benar-benar menyedihkan. Iblis kegelapan, Kaisar ini akan membunuhmu. Dengan hancurnya alam iblis kegelapan, Kaisar Surgawi melirik Xiao Yan dan yang lainnya, menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan, dan suaranya meledak seperti guntur. Kemarahan berlangsung untuk sementara waktu, dan Kaisar Surgawi dengan paksa menahan rasa sakit yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang di tubuhnya. Dia melirik lukanya dengan tatapan seram, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Thunderpon yang asli. Aura jahat yang suram, seperti gumpalan energi kematian yang tidak dapat dihilangkan, mengelilingi Kaisar Surgawi, membuat napasnya sekarat dan wajahnya sangat jelek. Alam iblis kegelapan telah dihancurkan, dan langkah selanjutnya adalah iblis kegelapan yang telah melewati 7 kali kesengsaraan. Seluruh Thunderpon sekarang damai, apakah dia berhasil atau tidak? Dengan pertanyaan semacam ini dalam pikiran, beberapa orang secara bersamaan melepaskan persepsi besar dan melirik Lei Qi. Setelah beristirahat, Xiao Yan tampak sangat terkejut, dan bergumam tak percaya saya belum menemukan jejak iblis kegelapan, mungkinkah dia sudah pergi dari sini? Iblis kegelapan, mungkinkah dia benar-benar jatuh di bawah lapisan ke-7 kesengsaraan iblis? Mungkinkah iblis kegelapan telah pergi dari sini?
Atau, dia telah jatuh di bawah kesengsaraan samsara. Suara Xiaoyan baru saja keluar, dan itu mengejutkan hati beberapa orang lainnya. Di dalam kuil kolam guntur, kekosongan masih bergetar, dan kekuatan guntur dan aura hangus sangat kuat, tetapi aura dan sosok iblis gelap tidak diperhatikan. Kaisar Surgawi, apa yang terjadi? Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Lingmei menatap Kaisar Surgawi, seolah-olah dia ingin mempelajari beberapa informasi berguna dari mulutnya. Iblis kegelapan memimpin pasukan untuk menyerang pusat dunia abadiku. Kamu telah melihat bentuk saat ini. Pusat dunia abadi, kecuali aku, semua orang, semuanya hancur. Ekspresi Kaisar sangat suram. Dia menderita luka yang sangat serius, dan sentuhan menyalahkan diri sendiri dituangkan ke dalam hatinya saat dia berbicara. Xiao Yan tidak menjawab, tetapi mencoba yang terbaik untuk mencari aura mencurigakan di kuil Leici. Ada formasinya sendiri di pintu keluar pusat negeri dongeng. Jika iblis kegelapan lolos, aku harus merasakannya. Tetapi jika dia tidak melarikan diri, di mana dia? Karena itu masalahnya, ayo bersihkan medan perang. Selain menyerang pembangkit tenaga ekstrateritorial di sini, ada banyak pasukan ekstrateritorial yang tinggal di negeri dongeng. Bencana ini, untungnya, tidak terjadi apa-apa. Kekuatan tanda Dewa Bulan untuk dengan hati-hati menjelajahi setiap sudut dunia kolam guntur, dan kemudian berkata dengan tatapan lelah di matanya. Di alam iblis kegelapan barusan, mereka berempat bisa dikatakan berpacu melawan Dewa Kematian, jika bukan karena Kaisar Langit terakhir yang mematahkan serangan pada saat yang sama, nasib mereka tidak akan terjamin. Kalian berempat, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencari informasi tentang iblis kegelapan. Kaisar Surga juga terlihat belum selesai, tetapi sekarang dia terluka parah, dia jelas tidak bisa melakukan apa-apa. Kaca. Sama seperti semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka, Kaisar Surgawi linglung, dan sosok ganas merobek kekosongan, membawa cakar berdarah, dan menabrak Kaisar Surgawi yang terluka parah. Tidak bagus. Terlalu cepat. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga baik Xiao Yan maupun Kaisar Surgawi tidak punya waktu untuk membuat pertahanan. Darah merah menyembur keluar dari dada Kaisar seperti air mancur. Cakar berdarah langsung memotong dada Kaisar, dan segera botol labu emas ungu dimasukkan langsung ke dada Kaisar. Itulah asal mula Kaisar Surgawi. Darah disemprotkan. Sumbernya rusak, dan pupil Kaisar menyusut dengan kuat, dan kemudian dia menembak balik dengan lemah ke lapangan Leici di bawah. Hahaha, Kaisar Surgawi, pada akhirnya, aku memenangkan pertempuran ini. Tawa panik, membawa aura yang sangat keras, bergema dari ketinggian kolam guntur. Masih iblis kegelapan, mata Yun Yun sedikit serius. Sosok di depannya memiliki rambut panjang jahat berwarna merah gelap, dan noda darah ganas yang ditinggalkan oleh guntur di tubuhnya, dan bahkan nafasnya tidak teratur. Dia gagal mengatasi kesengsaraan. Penampilan ini memang manusia, hantu atau hantu, tetapi meskipun kekuatannya mengambang, dia telah mencapai tingkat reinkarnasi lapis ke-6 yang sebenarnya. Hati-hati, hari ini aku khawatir dia telah direduksi menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Ekspresi Xiao Yan rumit, dan sekilas dia menembus detail orang ini, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Kaisar Surga telah jatuh, dan masih ada nafas terakhir, tetapi bahkan jika dia pulih, kekuatannya akan sangat berkurang karena kerusakan pada sumbernya, dan iblis kegelapan telah menggunakan labu emas ungu untuk menyerap semua miliknya, kekuatan yang tersisa. Dan kalian semua, hari ini, kita semua harus mati. Tidak ada yang peduli dengan Kaisar Surgawi. Iblis kegelapan langsung mengeluarkan labu emas ungu, dan segera menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Guntur surgawi perak diserap darinya. Tubuh Kaisar Langit seperti lapisan belenggu energi, umumnya dikelilingi oleh tubuh iblis gelap. Pada saat yang sama, lapisan api cian menari-nari di bawah kulitnya seperti roh ganas yang gelisah. Orang gila ini, itu adalah api suci ke-36 peringkat kedua dalam daftar api suci. Wanmu Yuan Huo. Melihat api biru di mata iblis kegelapan, Xiao Yan dengan jelas menyadarinya. Api suci dan Fen Jue yang masuk ke tubuhnya melonjak bersama. Itu adalah nafas antara asal yang sama, bau api suci. Kekuatan tubuh orang ini tidak teratur, api suci, kekuatan jahat luar angkasa, dan banyak kekuatan di dunia, monster macam apa ini? Yao Ling jelas menghadapi karakter jahat seperti itu untuk pertama kalinya, dan hatinya sedikit terisi. Surga seharusnya cukup untuk melindungi diri mereka sendiri serta sisa-sisa napas terakhir, langsung, kita harus menghentikannya. Dulu setelah aman, sekarang kendali di tangan kita berempat. Xiao Yan selesai, timah, kaca berwarna api di seluruh tubuh, segera di telapak tangan, 5 pola suci warna berbeda dicurahkan. Setelah Anda mulai,
Anda akan langsung melemparkan pola suci. Puff. Iblis kegelapan menyaksikan Xiaoyan meledak, berbalik dengan mudah, dan lubang hitam berwarna darah langsung menyelimuti Xiaoyan. Tekanan yang sangat besar membuat seluruh tubuh Xiaoyan berdenyut-denyut, dan aura kematian merasuki hatinya. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis, berurusan dengan Xiaoyan hari ini semudah menginjak semut sampai mati. Xiaoyan, mundur. Yun Yun mendengus dingin, kekuatan dewa bunga di sekujur tubuhnya, disertai dengan nyala api suci, tersapu. Menari di bawah pedang dewa bulan. Yueru, seperti dewa perang wanita yang menentukan, mengeluarkan pedang dewa bulan dan mengayunkannya pada iblis kegelapan. Susu. Menghadapi serangan mengerikan dari kedua wanita itu, iblis kegelapan membuka sudut mulutnya, membocorkan jurang lubang hitam tak berujung, yang ditelan dalam sekejap. Tarian dewa bunga pembunuh angin. 10.000 bunga kembali ke rumah. Ordo Yaochi, Kisuchi. Kemuliaan dewa bulan. Beberapa serangan sangat menyilaukan, dan suara lembut itu seperti guntur yang marah, dan tiba-tiba menyapu bagian langit dan bumi ini, menyebabkan iblis kegelapan di atas langit bergerak sedikit. Devil as Abyss of Darkness. Melahapku. 3 serangan itu sebanding dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 5 lapis, dan iblis kegelapan mencibir. Aura jahat menyembur keluar, dan ternyata terbentuk menjadi ular berbisa ganas yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Ketika ketiga wanita melihat ini, niat membunuh di mata mereka bahkan lebih ganas, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Kekuatan seluruh tubuh mengalir sepenuhnya, mengembun menjadi roda cahaya berwarna-warni yang indah, seperti gigi ruang waktu, celah, merobek segalanya dan mengaum. Ketiga wanita itu menyerang pada saat yang sama, dan serangan mengerikan itu benar-benar mengejutkan Kaisar Surgawi di bawah ini. Ternyata kedua wanita ini telah memenangkan warisan seumur hidup Hua Qinger dan Tuan Istana Dewa Bulan, dan yang lainnya juga satu. Yao Qiling. Ini benar-benar pertarungan yang bagus. Suara samar terdengar di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, kelopak yang agak misterius sedikit diambil oleh Kaisar Surga. Energi pada kelopak hampir layu, jelas menghabiskan semua kekuatan dan menghilang dari dunia. Langit dikonfrontasi dengan sengit, dan untuk sementara waktu, seluruh dunia terhalang. Waktu dan ruang melihat gigi berdengung dan bergetar, merobek seluruh kekosongan Thunder Pond, membawa kekuatan suci yang tak terlukiskan, dan tiba-tiba memasuki jurang iblis hitam pekat yang tampaknya menyembur keluar dari mulut iblis ganas. Bas. Di Demon Abyss yang gelap gulita, gigi gergaji ruang waktu yang berwarna-warni bertabrakan dengan keras, dan riak energi jahat meletus dari seluruh Demon Abyss. Bang! Suara besar yang memekakkan telinga bergema, dan kekosongan di seluruh Thunder Pond hancur seperti pecahan kristal, berubah menjadi genangan guntur besar, mengambang tanpa tujuan di Thunder Pond Shrine. Pada saat berikutnya, Evil Mo Yuan akhirnya gagal menahan serangan teroris yang diluncurkan bersama oleh ketiga wanita itu, dan runtuh dalam sekejap, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mo Yuan pingsan, dan tubuh iblis kegelapan muncul kembali di depan ketiga wanita itu. Kekuatan guntur, kekuatan kupu-kupu roh, tepat di gigi gergaji ruang waktu ini yang membawa kekuatan penghancur, bahkan jika itu membombardir tubuh iblis gelap, yang terakhir tiba-tiba meraung, satu demi satu energi yang sangat mengerikan mengalir keluar dari kulitnya, dan kemudian membentuk lusinan lapisan perisai energi di sekitar tubuhnya. Bang bang bang, pada saat tumbukan, perisai energi runtuh seketika, tetapi tidak peduli berapa banyak lapisan perisai energi yang runtuh, iblis kegelapan tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Setelah menambahkan gigi gergaji ruang waktu untuk menghancurkan Demon Abyss, kekuatannya telah turun secara signifikan. Retak. Dengan suara, iblis kegelapan mengulurkan lengannya, tiba-tiba mencubit gigi gergaji ruang waktu, dan suara dengungan yang menusuk terdengar sepenuhnya. Serangan yang mengumpulkan ketiga wanita itu hancur, dan ketiga wanita itu berdiri di kejauhan dengan ekspresi jelek, dan ada gelombang kelemahan di tubuh mereka. Pada saat ini, tampaknya situasi keseluruhan telah diselesaikan. Ketiga wanita itu bergabung, bahkan jika Yueru dan Yunyun menggunakan warisan dan kekuatan internal mereka, dan Yaoling menggunakan kekuatan senjata ilahi Yaochi, kekuatan ketiganya untuk sementara mencapai tingkat reinkarnasi kelima, dan mereka tidak dapat mengatasi iblis itu, kegelapan. Karena kamu tidak bisa berjuang, ayo pergi. Iblis kegelapan menyebarkan kekuatan di sekitarnya dan berjalan menuju ketiga wanita itu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, ketiga gadis itu jelas tahu bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan kematian. Meskipun berakhir seperti ini, aku tidak menyesalinya. Tanah peri di bumi ini pantas mendapatkan perlindunganku. Tiba-tiba, Yueru tersenyum ringan,
dan pada saat yang sama, kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya membakar tubuhnya. Roda bulan diam-diam muncul, seperti beberapa benda kuno. Yun Yun dan Yao Ling saling memandang, mengertakkan gigi, dan baru saja akan mengambil tindakan, mereka melihat gunung jiwa hijau tua menjulang di kejauhan. Gunung jiwa itu ilusi, tetapi mengandung fluktuasi luar biasa yang mencekik. Xiao Yan, hentikan untukku. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melihat pancaran cahaya hijau tua yang muncul dari tubuh Xiao Yan di bawah, mata indah Yun Yun terkunci rapat, dan dia langsung meraung. Hatinya menciut hebat, sama pemalunya seperti seorang gadis kecil yang takut kehilangan hal yang paling dicintainya. Aku tahu, itu sebabnya aku harus melakukannya. Xiao Yan masih mengabaikannya, memegang kubus iblis yang sangat rumit di tangannya, kekuatan di atasnya hancur sedikit, dan dikombinasikan dengan kekuatan di tubuhnya, dia mengendarai Naruto-nya sendiri, kekuatan tanpa angin meroket dalam sekejap. Kako, setan kegelapan masih berdiri di kehampaan, seperti iblis kuno yang nyata. Tapi setelah melihat kekuatan iblis aneh di tubuh Xiao Yan, seluruh tubuh memancarkan gelombang keserakahan. Kekuatan dalam tubuh Xiao Yan sangat kuat, dan dia belum pernah melihatnya di 1000 besar dunia, yang membuat iblis kegelapan terbentuk dengan melahap asal-usul orang lain menjadi sangat rakus. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Melihat tindakan Xiao Yan, Yueru menggertakkan gigi peraknya, menghentikan kekuatan yang meningkat di tubuhnya, dan berkata, Xiao Yan, kamu tidak bisa mati. Kamu belum melakukan apa yang kamu janjikan padaku. Mata indah Yun Yun merah, dan dia tampak tak berdaya kesakitan. Guru telah jatuh, dan sekarang kekasihnya seperti ini, yang membuat Yun Yun, yang selalu bergeming di hatinya, jelas menyadari hatinya. Alam iblis. Setan Xiao Yan melambai dengan santai, dan energi hijau tua yang tebal langsung mengisolasi 3 gadis Yun Yun dan Kaisar Surgawi. Susu. Setan kegelapan dan Xiao Yan saling berhadapan di kejauhan, tetapi jejak kemampuan berwarna-warni perlahan meluap dari tubuhnya, dan paksaan yang sangat kuat menyebar. Jelas, yang disebut iblis Xiao Yan ini membuatnya mencium bau gelombang berbahaya. Kekuatan iblis. Iblis Xiao Yan meraung ke langit, tanpa rasa takut di benaknya. Beberapa hanya kegilaan tanpa akhir. Kekuatan iblis, jangan pernah menyerah, dalam menghadapi lawan yang semakin kuat, semakin banyak potensi darah iblis yang dapat dirangsang. Sejak Xiao Yan menguasai kekuatan iblis, dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tetapi hanya kali ini di depannya memungkinkan Xiao Yan untuk mengetahui dengan jelas apa itu iblis. Ketika kuat, itu kuat, dan tidak akan pernah padam. Jika Xiao Yan dapat membawanya kali ini, kekuatan iblis di tubuhnya akan sepenuhnya selaras dengan dirinya sendiri, dan bahkan serangan iblis semacam itu mungkin akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, penggunaan kekuatan iblis dapat dilakukan sesuka hati, dan tidak perlu khawatir tentang serangan balik, dan tidak perlu menggunakan kekuatan kubus iblis. Setan gelap itu mengangkat kepalanya yang jelek, dan kemudian dengan lembut mengeluarkan seberkas sinar kecemerlangan 5 warna. Kekuatan dingin ekstrim putih, kekuatan api suci cian, kekuatan guntur perak, aura batu kuning, bersama dengan sinar energi jahat mengerikan hitam, seperti penjara 5 warna yang mengikat semua hal, gemetar. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan kekosongan ini menjadi gelembung. Retak, berhenti menggunakan trik ini untuk menipu semut. Telapak tangan iblis Xiao Yan menunjukkan semburan cahaya iblis hijau tua, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan pukulan. Dengan pukulan yang tampaknya mudah, sangkar Guanghua 5 warna hancur berkeping-keping. Energi 5 warna jatuh ke dalam Thunder Pond sesuka hati, dan dunia bergetar, seolah-olah Thunder Pond World di kuil ini akan benar-benar runtuh kapan saja. Wajah baik dan jahat, setan gelap meraung, dan segera menembak. Kali ini, energi darah suram seperti wajah manusia membentuk topeng berbentuk manusia dan meraung ke arah Xiao Yan. Duka yang seram dan suara duka yang tiada habisnya, jika pikiran tidak teguh, takut mudah tersesat. Bang bang bang, rambut di belakang iblis Xiao Yan tiba-tiba tumbuh liar, seperti monster pemakan manusia, bergegas menuju wajah orang. Langit gelap, dan seluruh dunia terhalang. Adegan yang mencekik membuat 3 wanita di bawah saling memandang dengan cemas. Kekuatan macam apa ini? Dengan kekuatan peringkat reinkarnasi lapisan kelima, itu sebenarnya mampu menahan serangan pembangkit tenaga listrik dari peringkat reinkarnasi lapisan ke-6. Bahkan untuk sementara waktu tidak bisa diganggu-gugat. Tubuhnya, sedang disiksa oleh apa yang disebut kekuatan iblis. Aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Yun Yun melihat penampilan gila iblis Xiao Yan, tetapi hatinya penuh rasa sakit. Di balik kekuatan yang begitu kuat,
siksaan dan rasa sakit yang harus ditanggung, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih baik dari Yun Yun. Berhenti. Jika kamu keluar sekarang bisakah kamu menang? Yueru meraih lengan Yun Yun dan memarahinya. Bahkan jika mereka jatuh bersama, aku tidak ingin dia menjadi monster. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak enggan. Sebenarnya, aku cukup iri padamu, setidaknya dia memilikimu di hatinya, men, dia selalu tidak puas dengan status quo. Tapi, kedua wanita itu saling memandang, tetapi setelah beberapa saat mereka menjadi tenang, jelas itu adalah pukulan langsung pada siksaan hati. Namun, Yun Yun masih sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, begitu dia menggertakkan giginya, bunga api sedikit iblis meledak. Xiao Yan, kamu harus menang. Bunga api itu sedikit bercokol di alam iblis, melindungi keselamatan ketiga putrinya. Yun Yun melingkarkan tangannya di dadanya dan berdoa dengan tenang. Penampilan itu terlihat seperti wanita lemah yang menunggu untuk menikah, menantikan kembalinya suami Rui dengan selamat. Di langit, pertempuran baru saja dimulai, dan keduanya tiba-tiba meledak dengan serangan yang sangat kuat satu demi satu. Fluktuasi energi yang menghancurkan langit dan bumi membuat seluruh kuil danau guntur bergetar, seolah-olah akan benar-benar runtuh di kapan saja. Setelah pertarungan, meskipun keduanya memiliki pemenang dan pecundang sendiri, mereka tidak terluka. Masih ada celah kekuatan di antara keduanya, tetapi di hadapan kekuatan iblis-iblis Xiao Yan, yang tidak takut mati, iblis kegelapan harus serius. Meskipun kekuatannya sangat kuat, kekuatan di tubuhnya jauh lebih rendah daripada kekuatan iblis. Jika Anda ingin membunuh iblis ini sepenuhnya, Anda hanya dapat menggunakan pembunuh yang sebenarnya. Kekuatan aneh macam apa kekuatan dalam tubuh iblis ini? Bahkan kekuatan berisik di tubuhku tidak dapat mengatasinya. Kesengsaraan iblis reinkarnasi lapisan ketujuh masih terlalu kuat. Jika aku berhasil melampaui kesengsaraan, bagaimana ini bisa terlihat menyedihkan? Di wajah iblis kegelapan, semburan senyum gila dan menyeramkan menatap Xiao Yan, lidahnya sedikit menjilat, keserakahannya akan kekuatan iblis tidak dapat ditambahkan. Kekuatan iblis terlalu misterius, begitu dia bisa melahapnya, kesengsaraan reinkarnasi ketujuh tidak akan menjadi masalah. Selama Anda menerobos bencana ketujuh, Anda akan dapat mengintegrasikan banyak kekuatan berisik di tubuh Anda. Pada saat itu, apakah itu kekuatan atau efektivitas tempur, Anda akan meningkat banyak. Dewa jahat ke-8 di luar dunia tidak lain adalah aku. Jika terus seperti ini, begitu kekuatan iblis habis, kita masih tidak akan bisa melarikan diri dari jalan menuju kehancuran. Iblis kegelapan juga memiliki kekuatan iblis yang sangat lemah di tubuhnya. Dia telah pergi. Sepertinya kita harus bertarung dengan cepat. Gunung jiwa iblis di belakang iblis Xiao Yan mulai runtuh, potongan-potongan bulu iblis mengembun, dan sepasang sayap iblis dengan volume hampir 1000 meter terbentuk di belakangnya. Di atas sayap iblis, ada tenda iblis hijau tua, dan gelombang roh jahat membuat dunia bergerak. Tepat setelah diberkati di belakang iblis Xiao Yan, aura mematikan memenuhi udara, seolah-olah Xiao Yan saat ini hanyalah iblis pembunuh yang sombong dan tidak manusiawi, yang sangat berdarah dingin. Dua Eternal Demon Venerables yang sebenarnya berdiri di langit, dan niat membunuh mengerikan yang terpancar dari mata mereka membuat orang bergidik. Kekuatan semacam itu baru saja melampaui kognisi semua orang. Kemenangan atau kekalahan mereka hampir menentukan kelangsungan hidup surga. Kekuatan kejahatan. Tiba-tiba, iblis gelap itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, samar-samar membentuk lingkaran cahaya yang menyilaukan di atas kepalanya. Di atas roda cahaya, ada beberapa kekuatan aneh yang sama sekali berbeda, jahat, panas, dingin, suci, kekuatannya berkembang, dan kekuatan luar biasa untuk menelan semua hal tersapu. Kekuatan melahap baru saja menyebar, dan kekuatan guntur yang tersisa di seluruh kuil kolam guntur ditelan olehnya tanpa jejak. Apakah ini asal-usul iblis kegelapan? Melahap kekuatan jahat memang agak mirip dengan kekuatan iblis di tubuhku. Xiao Yan memasang wajah muram, melirik lingkaran cahaya yang semakin menyilaukan, dan kilatan kegilaan melintas di matanya. Sebagai pemilik kekuatan iblis sejati, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan adalah yang paling otentik. Sayap iblis, hantu iblis. Ayo. Xiao Yan mengungkapkan gigi jahatnya yang telah lama berubah menjadi hijau tua, tangannya tiba-tiba terentang dalam kehampaan, dan sayap iblis 1000 zang di belakangnya tiba-tiba menjadi iblis dan jahat. Di atas, dari kejauhan, tampaknya ada hantu iblis nyata yang bercokol di atasnya. Kekuatan jahat asli, telanlah untukku. Setan kegelapan meraung, dan niat membunuh yang kejam seperti binatang buas melambai, dan kemudian seluruh tubuh tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan energi bising terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya dan disuntikkan ke roda cahaya di atas kepalanya.
halo indah meningkat, dan beberapa kekuatan menakutkan naik ke langit, seolah-olah ada roh jahat bersenandung, dan itu seperti pembangkit tenaga listrik manusia meratap dan meratap. Setelah nafas, putaran lubang hitam energi cemerlang diam-diam menyebar dari atas kepala iblis gelap itu. Seolah-olah bagian dari langit dan bumi ini akan benar-benar berubah menjadi debu di bawah tingkat serangan ini. Serangan di tingkat keabadian atas. Kaisar surgawi di bawah menutupi dadanya, melindungi jejak terakhir asalnya, dan menatap lingkaran lubang hitam halo dengan sungguh-sungguh. Di mana lubang hitam halo lewat, semuanya kosong, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya kosong, dan mereka dengan mudah ditelan olehnya, seolah-olah semua kekuatan ada di depannya, selemah semut yang tidak penting. Terlalu kuat, lubang hitam halo yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan baik dan jahat terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani sama sekali. Weng Buzing. Di tempat lain, api suci di tengah alis Yun Yun mulai berdetak kencang, seolah merasakan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yueru dan Yaoling di samping, masing-masing memegang artefak, diam-diam menyaksikan pertarungan di atas. Bagaimanapun, sepotong negeri dongeng di bumi ini tidak bisa dibiarkan sendiri. Kerja bagus. Setan Xiaoyan meraung, dan segera melangkah keluar selangkah demi selangkah, hanya untuk melihat sayap iblis di belakangnya benar-benar hancur dan berubah menjadi iblis sungguhan, membuat raungan yang mendebarkan. Rambut iblis hijau tua sangat aneh, dan seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya darah iblis hijau tua. Fluktuasi itu ternyata membuat kekosongan kuil Leici mulai berubah sedikit, dan cahaya darah iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, seperti air terjun guntur. Umumnya memekakkan telinga. Boom! Bayangan iblis itu meraung dan bertabrakan dengan lingkaran lubang hitam halo itu. Tidak jelas, ada suara mendengung dari ruang yang robek, dan semua kekosongan di seluruh dunia tiba-tiba runtuh, dan pemandangan lubang hitam seperti binatang kanibal, mengamuk terbuka. Dua kekuatan yang hampir merusak menyebar, dan kekuatan kekerasan mengejutkan orang-orang. Bang bang bang. Keduanya bertabrakan, dan seluruh ruang adalah yang pertama menanggung beban, diikuti oleh iblis Xiaoyan dan iblis gelap. Pada saat ini, residu energi besar dan kecil menyebar dari mereka berdua, kekuatan kehancuran yang agung terus-menerus memengaruhi tubuh mereka. Itulah satu-satunya cara. Di mata iblis, semburan ketidakberdayaan tiba-tiba muncul, dan segera tubuh iblis Xiaoyan terkikis oleh lubang hitam halo, suram. Puff. Dengan suara, lubang hitam roda cahaya benar-benar melahap iblis Xiaoyan. Kekuatan iblis hijau tua yang tak berujung, seperti sungai surga, mengalir keluar dari roda cahaya dan dengan lembut mengalir ke tubuh kegelapan, setan. Pada saat itu, aura iblis Xiaoyan berlalu dengan cepat, sebaliknya, aura iblis gelap bergerak dari tingkat reinkarnasi tingkat 6 ke puncak tingkat reinkarnasi tingkat 6, bahkan samar-samar, dengan tingkat reinkarnasi tingkat ke-6 yang sebenarnya. Setan Xiaoyan, benar-benar dikalahkan. Sentuhan kekhawatiran memenuhi pikiran 4 orang di bawah, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Dalam sekejap, sekelompok kekuatan yang sangat terang, seperti bunga yang lembut, perlahan mekar. Di atas langit, kekuatan penghancur yang dipancarkan oleh lubang hitam roda cahaya masih menyebar, tetapi sosok Xiaoyan telah ditelan olehnya, dan bahkan kekuatan iblis yang ditinggalkan dalam kehampaan semuanya berubah menjadi energi murni saat ini. Aliran stabil mengalir ke tubuh Dark Demon. Namun meski begitu, dua dunia iblis yang menyelimuti keempat orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran, yang sangat aneh. Masuk akal bahwa jika tuannya jatuh, dunia iblis juga akan menghilang bersama, tetapi kekuatan iblis yang unik di Xiaoyan telah mengalir ke tubuh iblis kegelapan. Apakah kamu gila? Melihat nyala api berkelap-kelip di antara alis Yun Yun, kemarahan yang terasa seperti kematian, Yueru tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya dalam satu gerakan, dan segera berseru. Lepaskan aku ingin dia dikubur bersama Xiaoyan. Setelah berbicara, sebuah bunga kuno tiba-tiba muncul di mata Yun Yun. Selain itu, bunga itu tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang paling menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang paling mengerikan, bahkan memiliki kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Ada juga sentuhan fluktuasi yang sangat rumit dan misterius. Kekuatan warisan Dewa Bunga. Lihatlah alam iblis ini, tidak ada tanda-tanda kehancuran, dia belum mati. Melihat Yun Yun, yang bertekad untuk menempuh jalannya sendiri, Yueru menuangkan baskom berisi air dingin ke bawah. Bukan tidak masuk akal untuk melihat sisi di mata seorang kekasih, jika orang yang dia cintai menderita serangan yang begitu mengerikan, jika itu adalah dirinya yang sebelumnya, dia pasti akan tersapu oleh kemarahan. Maksudmu? Yun Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Di dunia iblis, tidak ada tanda-tanda kekuatan iblis berkurang,
sebaliknya tubuh iblis gelap di atas langit dipenuhi dengan lapisan kekuatan iblis hijau tua. Kita hanya punya satu kesempatan untuk menyerang, jika kita kalah. Seluruh dunia abadi akan hancur total di sini. Ayo. Setelah beberapa saat, Yun Yun juga tahu niat Xiao Yan, dan segera mengulurkan telapak tangannya yang putih bersih, tatapan langka muncul kembali di matanya yang indah. Tanda Dewa Bulan, pedang Dewa Bulan. Yao Qiling, roh bunga menyimpang dari jalan. Ketiganya meneriakkan, seperti suara surgawi, kekuatan lemah itu seperti lilin yang membelah malam, perlahan-perlahan tersapu di lubang hitam halo. Hahaha, kali ini, aku menang. Ini adalah kekuatan iblis, kekuatan baru. Dunia ini akan tertidur di bawah kakiku. Di wajah iblis gelap, ledakan kegilaan, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh dan kekuatan iblis baru, sudut mulutnya berubah menjadi mengerikan. Dengan kekuatan seperti ini, semua makhluk hidup ada di tangan mereka, rentan terhadap satu pukulan. Boom! Dalam sekejap, lubang hitam dari roda cahaya hancur di bawah kendalinya. Ditemani oleh semburan suara dengungan, seluruh kuil kolam guntur benar-benar runtuh, dan jurang gelap tak berujung menyembur keluar, tanpa mengetahui di mana itu terhubung. Kekuatan merobek ruang angkasa yang mengerikan itu sangat menakutkan. Namun, kegembiraan iblis gelap itu tidak berlangsung lama. Di jurang yang gelap, napas samar tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin? Kamu tidak mati. Di atas jurang di langit, cahaya redup tiba-tiba muncul, berjalan menuju iblis gelap seperti hantu sendirian. Air darah hijau tua benar-benar mengalir ke seluruh tubuhnya, dan pada kulit tubuhnya, potongan sisik naga Cian telah dihancurkan oleh kekuatan ledakan barusan. Tubuh emas abadi, hancur. Kekuatan abadi di dalam tubuh melindungi asal-usul iblis Xiao Yan. Tapi jadi apa? Selama Anda tidak mati, iblis tidak akan pernah menyerah. Ahem. Setan Xiao Yan berjongkok lemah di kehampaan, dan api suci di sekitarnya menyeretnya menjauh dari erosi lubang hitam di jurang maut. Setan Xiao Yan, sekarat. Bahkan jika kamu tidak mati, jadi apa? Kekuatan iblis di tubuhmu telah sepenuhnya diserap olehku, dan sekarang kamu hanya sampah yang tidak berguna. Setan hitam itu cukup puas dia memandang iblis Xiao Yan di atas langit. Semuanya berakhir. Pusat dunia abadi, kaisar surga, dan bahkan keturunan terakhir dari klan Xiao, semuanya dikalahkan oleh tangan mereka sendiri. Anda adalah orang yang paling diuntungkan di seluruh rencana surgawi. Pedang iblis. Sepertinya dia takut iblis Xiao Yan mengaduk beberapa gelombang. Setan hitam itu berguling-guling, dan kekuatan iblis hijau tua benar-benar mengikuti bimbingannya dan menyatu menjadi 1 inci panjang dan pendek pedang di depan, dari dia. Di atas pedang pendek, ada pancaran darah iblis yang luar biasa, dan di bawah satu pedang, seluruh dunia akan lenyap. Mati. Sudah berakhir. Setan kegelapan berkata dengan senyum muram, mendesak pedang iblis untuk memotong lapisan jurang yang gelap, dan menghancurkan Xiao Yan, yang terluka parah. Kekosongan terdistorsi dan runtuh, dan kekuatan kehancuran melanda. Xiao Yan. 3 energi surga dan bumi yang agung tiba-tiba mengalir keluar dari langit dan bumi di bawah, seperti 3 matahari terbit, meledak dengan fluktuasi ekstrim yang tak terlukiskan. Huhu setan kegelapan, kamu kalah. Xiao Yan memutar matanya, dan niat membunuh merah mengambil alih pikirannya. Dia mengambil alih 3 matahari yang terik dalam satu gerakan, dan melambaikannya bersama dengan 5 api suci di tubuhnya. Fajar langit dan bumi akan datang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pedang pendek dari iblis yang bersiul anehnya tetap berada di kehampaan, dan bahkan kekuatan di dalam iblis kegelapan itu hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan iblis itu mulai melawan. Kekuatan iblis hanya bisa digunakan oleh iblis sungguhan. Xiao Yan tersenyum, dengan kegilaan dan kegembiraan seperti itu dalam senyumnya. Bagaimanapun, dia masih bertaruh dengan benar. Dengan keserakahan iblis gelap untuk kekuatan iblis, gunakan kekuatan iblis sebagai umpan. Setelah iblis hitam melahapnya, itu akan menjadi kematiannya. Kekuatan iblis terlalu misterius, dan bahkan Xiao Yan menggunakan buah iblis untuk mengendalikan misteri. Setan kegelapan mencoba untuk menekan serangan balik kekuatan iblis dengan kekuatannya yang kuat, bagaimana bisa begitu mudah? Itu adalah iblis, tidak dapat ditekan, tidak dapat dihancurkan. Ini seperti orang gila keji yang hanya tahu bagaimana memintanya. Jika tidak ada buah iblis sebagai benih, tidak peduli makhluk kuat macam apa itu hanya bisa ditelan olehnya. Kamu. Pada saat ini, semua senyum di pipi iblis kegelapan langsung mengeras, dan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatiku. 5 Pola Sein. Kekuatan Pola Sein. Pedang Dewa Bulan. Ordo Yaoqi. 4 suara sekarat memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan bumi di Duo, dan mereka ternyata mengepung iblis kegelapan bersama-sama.
Pedang Iblis. Iblis, ikuti aku untuk membunuh musuh. Boom. 5 serangan, seperti paksaan paling kuno dan kuat antara langit dan bumi, langsung menghancurkan tubuh iblis kegelapan. Bang bang bang. Botol jubah osian labu pecah, dan semua kekuatan berkumpul di depan iblis kegelapan, mencoba menahan serangan yang begitu menakutkan. Sangat disayangkan bahwa begitu kekuatan iblis Xiao Yan terpicu, dia menyerang balik seperti binatang buas, mengikis hidupnya, asal-usulnya. Masalah internal dan eksternal, tampaknya akhir sudah ditakdirkan. Raungan bergema di langit dan bumi menyembur keluar, dan tiba-tiba, jurang merah gelap puluhan ribu meter meledak keluar dari iblis gelap. Di jurang, riak energi terus mengalir keluar, mengamuk, dan dunia yang sudah penuh teka-teki terkikis berkeping-keping. Kekuatan yang hanyut secara alami termasuk kekuatan iblis, kekuatan peri kupu-kupu roh, dan sebagainya. Kekuatan yang ditelan oleh iblis-iblis gelap ini benar-benar jatuh dan terurai dari tubuh iblis-iblis gelap saat ini, dan diumpankan kembali ke dunia yang penuh teka-teki ini. Namun, apa yang semua orang tidak perhatikan adalah bahwa api cian yang agak redup diam-diam dimasukkan ke dalam tubuh mereka di bawah daya tarik Xiao Yan Fenjue. Itu adalah api suci, tidak dianiaya oleh kekuatan jahat. Hukum ruang angkasa. Setelah nafas, Yao Lingyu mengangkat tangannya, mengendalikan kekuatan murni yang berserakan, memperbaiki dunia ini. Iblis kegelapan telah jatuh. Dengan kerjasama keempatnya, tidak ada jejak perjuangan sama sekali, dan tubuh dan jiwa dihancurkan. Adapun kekuatan yang terurai dari tubuhnya, itu telah terkorosi oleh sumbernya, dan itu sangat jahat sehingga bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerapnya tanpa izin. Cukup dengan menggunakan kekuatan besar ini, bagian dari kuil kolam guntur ini perlahan-lahan diperbaiki sedikit demi sedikit. Menang. Setelah terdiam beberapa saat, Yueru hanya melihat dunia ini dengan sedikit linglung, dan sentuhan kesedihan tercurah. Pertempuran ini tidak mudah. Cinta dari Moon God Palace Master untuk Immortal Realm membuat Yueru selalu menjaga cinta yang paling setia untuk dunia ini. Yah, aku menang. Tubuh Xiao Yan, cahaya iblis sedikit memudar, seperti orang tua yang sakit parah, dengan lembut berbaring di punggung Yun Yun. Aroma hijau seorang wanita menggoda keluar, dan Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat dia merasakan kehangatan dari kulitnya. Untungnya, kali ini, alam abadi diselamatkan. Meskipun kerugiannya sangat besar, selama fondasi dunia peri masih ada, itu adalah situasi yang menyenangkan. Xiao Yan, terima kasih. Setelah sekejap mata, Yao Ling dan Yueru tersenyum manis pada Xiao Yan, suara mereka dipenuhi dengan rasa setelah bencana. Turun dan lihat Kaisar Surga, lukanya setelah beberapa saat ragu, Yao Ling tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Meskipun hubungan antara Kaisar Surgawi dan klan Xiao telah lama putus, tetapi sekarang dunia abadi menghadapi krisis seperti itu, pentingnya Kaisar Surgawi terbukti dengan sendirinya. Tidak perlu, sepertinya aku masih meremehkanmu. Saat mereka berempat tersenyum, seluruh kuil Thunderpond yang dipulihkan tiba-tiba memiliki guntur perak, dengan semacam turbulensi. Fluktuasi yang tak tertandingi, jatuh dari langit. Guntur langit perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kuil, benar-benar memenjarakan kekosongan di sekitar Xiao Yan dan yang lainnya. Tekanan yang sangat kuat menekan Xiao Yan dan yang lainnya. Kaisar Surgawi, apa yang kamu lakukan? Yun Yun mengangkat alisnya sedikit, melihat kekuatan Kaisar Surgawi yang meningkat, merasa agak tidak nyaman. Keturunan dari klan Xiao, Xiao Yan. Semuanya pada titik ini, apakah masih perlu untuk bersembunyi? Kaisar Surga memiliki senyum jinak di bibirnya, tetapi ketika dia menyebutkan kata klan Xiao, rasa sesak yang menyesakkan, dan aura pembunuh sangat kuat. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Xiao Yan melepas benda yang menutupi wajahnya dan langsung tertawa pelan. Selama hasilnya bagus, tidak masalah. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada 6 api suci di sini, dan iblis yang kejam seperti kegelapan akan sepenuhnya jatuh ke tanganmu. Sudut mulut Kaisar mengerikan, dan senyum hiruk-pikuk muncul. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mampu menahan pukulan fatal dari iblis kegelapan. Kamu seharusnya memiliki sesuatu yang ilahi di tanganmu, kan? Xiao Yan terbatuk-batuk, dan dia dengan mudah memikirkan sesuatu. Artefak nomor 1 di alam abadi, anggrek primordial. Kaisar Langit tersenyum sedikit dan mengeluarkan bunga yang sudah layu sepenuhnya. Tentu saja, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa Kaisar Surgawi bisa begitu tanpa cedera adalah karena dia datang dengan persiapan. Lepaskan metode kultivasi Fenjue dan sumber dari 6 api suci. Jika tidak, tubuh dan jiwa akan hancur. Guntur perak meraung ke seluruh tubuh, mengirimkan gelombang yang kuat, seolah menunggu kedatangan mereka, raja untuk mengeluarkan perintah.
Aku menggunakan segel Dewa Bulan untuk menghentikannya sementara kalian pergi. Pada saat ini, ancaman kematian memenuhi hatinya, dan Yueru tidak bisa menahan diri untuk membuat keputusan yang menentukan. Meskipun kekuatan Kaisar Surgawi tidak sebagus Iblis Kegelapan, kekuatan tempur dan kekuatan mengancamnya mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Iblis Kegelapan. Kalau begitu kamu akan mati. Yao Ling menggelengkan kepalanya, tanpa tanda persetujuan. Xiao Yan, ayo pergi, aku akan menggunakan warisan Seng Yan dan Dewa Bunga sebagai panduan, cukup untuk membeli cukup waktu untukmu. Pada saat ini, Yun Yun mengatupkan giginya dan berkata dengan keras kepala. Ketiga wanita itu satu pikiran, tidak ada tanda-tanda mundur di mata mereka, dan mereka terlihat seperti bertekad untuk mati. Seorang pria jantan, berdiri tegak, bagaimana dia bisa menyusut di belakang kelas pita wanita. Aku akan menghentikannya, kalian semua pergi. Xiao Yan tertawa keras, merangkak turun dari punggung Yun Yun dengan nostalgia, dan berdiri gemetar di atas kekosongan. Senior, berapa persen dari diriku yang aku yakin bisa membunuh atau menghentikan Kaisar Langit? Xiao Yan bertanya pada roh Algojo. 1% tidak satu pun dari mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, penguasa eksekusi roh dewa berkata, Nak, anggrek primordial ada di 9 surga dan Gua Suengsu yang paling misterius, dan beberapa generasi dewa abadi belum dapat menaklukkannya. Dan menurut tuanku, anggrek primordial disertai dengan jimat lain. Spirit of the God Executioner sangat khawatir dan menganalisis Xiao Yan. Apakah tidak ada cara lain? Xiao Yan menggertakkan giginya, seolah dia tidak akan menyerah begitu saja. Untuk dapat mencapai hari ini, sungguh menakjubkan bahwa saya telah mengalami banyak kehidupan dan kematian, selama ada begitu banyak kesempatan untuk hidup, cukup untuk mencobanya. Tidak ada cara untuk melakukannya. Penguasa para dewa, kekuatan pola suci yang dibentuk oleh 7 api suci menggerakkan senjata suci. Mungkin ini adalah harapan terakhir. Tapi yang ingin aku ingatkan padamu adalah, ini adalah artefak paling kuat di dunia dakian, tetapi Zushenki sangat istimewa karena perlu dikultivasikan. Tetapi bahaya yang dihadapi dengan menguasai Zushenki jelas tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Bahkan jika itu adalah pertama kalinya Raja Suci menguasainya, dia hampir musnah. Belum lagi penguasa eksekusi dewa di bawah berkah dari 7 pola suci, kekuatan penindas semacam itu mungkin lebih menakutkan daripada serangan iblis. Sekali kamu tidak tahan lagi, maka tubuh dan roh akan dihancurkan, dan selamanya akan menghilang di antara langit dan bumi. Roh Su Senki berkata dengan lemah, seolah menunggu keputusan Xiao Yan. Huhu, ayo, apa kamu masih punya pilihan sekarang? Mati atau gila lagi? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, darah keluarga Xiao di dadanya langsung dipaksa mundur, dan sebuah kolam darah hijau tua memenuhi setiap sel kulit di tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, 6 nyala api terang seperti bunga tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Mengelilingi satu sama lain, memicu fluktuasi yang ceroboh dan menakjubkan. Api suci ke-6, api asal Wanmu yang diperoleh dari jatuhnya iblis kegelapan, berada di peringkat bawah daftar api suci. Deanorexia Project, ini trik yang membosankan. Kematian sudah dekat. Kalian dari keluarga Xiao masih suka mengudara seperti ini. Kaisar surga tidak peduli, dia memandang rendah setiap gerakan Xiao Yan seperti raja tertinggi. Kekuatannya sendiri hampir mencapai puncaknya, dan kekuatan serta aura Xiao Yan berada di ambang kematian. Ini adalah kebanggaan Tuhan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kebencian Kaisar terhadap keluarga Xiao. Mengapa klan Xiao mengambil semua pujian untuk perang langit dan bumi? Yang lebih dipedulikan Kaisar Surgawi adalah sekelompok pria abadi dari klan Xiao. Jika mereka tidak menghentikannya, bagaimana dia bisa kehilangan kekasihnya? Ini semua salah orang tua itu. Karena Anda menyembunyikan keberadaan Anda dan bersembunyi di dunia ini seperti tikus yang menyeberang jalan, maka biarkan ahli waris Anda membayar semuanya untuk Anda. Xiao Yan, pada titik ini, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan api suci, aku khawatir itu tidak akan membantu. Yun Yun melihat ke-6 api suci yang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, matanya yang indah, menyusut keras, dan dimarahi. Justru karena hanya ada kesempatan hidup inilah kamu tidak bisa menyerah. Pinjamkan nyala api suci di tubuhmu kepadaku untuk sementara. Kalau begitu, kamu bisa pergi. Mata Xiao Yan selalu tinggal di Kaisar Surga di tubuhnya, tidak peduli bagaimana guntur di sekitarnya meledak menjadi tekanan dan kurungan, Xiao Yan tetap tidak tergerak. Tampaknya dia telah memegang tekad untuk mati, mencoba untuk jatuh dengan Kaisar Surga dan kemudian di sini. Namun sekuat Kaisar Langit, tidak mungkinkah Xiao Yan yang kini lesu bisa mengalahkannya? Kakak, ayo pergi. Segera, roh api suci yang telah menghuni tubuh Yun Yun,
roh bunga tercurah, juga berdiri di depan Xiao Yan, dan berkata dengan musuh yang sama. Sekarang kita hidup dan mati bersama. Ayo kita lakukan. Saat berikutnya, Yun Yun tersenyum manis, dengan bunga api putih kecil di telapak tangannya. Api suci ketujuh, api sumber 10.000 bunga. Seberapa yakin kamu? Wajah Hua Elf menjadi serius, melihat postur kuat Kaisar Surgawi, dia bertanya pada Xiao Yan. Kurang dari 30%. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, mengambil api suci ketujuh, mengerutkan kening, dan dengan hati-hati mendesak pembakaran di tubuhnya. 7 api dengan atribut berbeda perlahan bercokol di depan Xiao Yan, sebuah kuali kecil yang menjulang, api, seperti objek surgawi surga dan bumi, mekar dengan fluktuasi kuno. Itu keras kepala. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Kekuatan langit dan bumi. Lei. Napas yang dilepaskan dari rantai petir membuat jantung 5 orang di depan mereka berdetak kencang, dan pembuluh darah mereka membeku, seolah-olah bencana akan segera terjadi. 7 api. Xiao Yan menatap tekanan yang begitu besar, menanggung beban di depan, mencoba menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk melawan adegan paling berbahaya bagi keempat wanita itu. Mati. Guntur meraung, dan rantai guntur meledak seperti sambaran petir. Hanya dalam sekejap, seluruh kekosongan hancur sekali lagi, dan fluktuasi destruktif mengisinya sudah menjadi situasi yang harus mati untuk 5 orang, mereka hari ini. Bahkan dalam kematian, kita tidak perlu takut. Mata indah keempat wanita itu menggerakkan tangan mereka dan menyeret kekuatan sumber terakhir di tubuh mereka, menopang tubuh Xiao Yan, benar-benar berusaha menahan pukulan yang menghancurkan ini. Bang bang bang. Dengan suara, sesosok terangkat ke langit, merobek kehampaan seolah-olah menutupi langit dan menutupi matahari, dan datang dari langit. Kaca. Dengan suara, serangan yang dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 6, berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri ke segala arah di bawah deru bayangan hitam ini. Siapa itu? Keluar dari kaisar ini. Melihat ini, jaring petir langit dan bumi yang mengikat Xiao Yan dan mereka berempat hancur dalam sekejap, dan dia segera menatap dunia dengan ekspresi marah. Kamu bajingan angker, telur. Kamu berani memenjarakan raja ini. Raja ini akan membuatmu mati. Papa. Begitu suara itu jatuh, bayangan raksasa menyembur keluar, tidak menunggu surgawi kaisar untuk bereaksi datanglah. Ekor cian raksasa ribuan meter, dengan napas gunung yang berat, menusuknya. Kaca. Kaisar surgawi berkumpul di sekitar tubuhnya dengan guntur perak, dan dengan mudah melambaikannya untuk menahan serangannya, tetapi di atas wajah yang semula tenang, tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kamu abadi, benar-benar melepaskan diri dari segelku. Pada saat ini, Kaisar surga dengan jelas menyadari identitas raksasa ini, dan tersenyum muram. Hanya sedikit orang yang bisa membuat raja ini takluk, tetapi kamu tidak pernah memenuhi syarat. Penjahat yang hina dan tak tahu malu, mencoba menjadi penguasa raja ini. Kebuntuan di langit bersama-sama, dan suara-suara marah meraung satu demi satu, bergema di langit seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kehampaan itu menggeliat, dan 3 sosok muncul dari belakang Xiao Yan. Batuk-batuk Sun Er, kamu akan baik-baik saja. Xiao Yan mencabut api 7 warna, mengelilingi tubuhnya, memandangi wanita yang lembut dan tanpa cedera di depannya, dan segera berkata dengan tenang. Kakak kedua, hehe, lukanya sangat serius. Di samping, Xiao Yi dan Putri Qianqin berkata bersamaan, dan setelah melihat bekas luka yang terlihat jelas di tubuh Xiao Yan, mereka juga menghela nafas sejenak. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati, tapi situasi saat ini tidak optimis. Setelah percakapan singkat, ekspresi Xiao Yan masih sangat serius. Yun, kakak Yun Yun. Yah, Sun Er, kakak. Keduanya hanya saling memandang, dan suasananya sangat aneh, tetapi mereka juga tahu prioritas utama saat ini. Itu memutar kepalanya, Xiao Yan melihat sosok besar yang berdiri di depan Kaisar Surgawi perlahan mengungkapkan tubuh aslinya, dan sedikit terkejut untuk sementara waktu. Apa itu? Kakak Xiao Yan, apakah kamu tidak tahu? Sun Er ramping, dengan tangan di punggungnya semanis gadis peri, tetapi di belakangnya ada kotak batu yang agak halus kotak, ada aura kuat tertentu. Klan Naga, Raja Naga Baxia. Xiao Yan tiba-tiba kehilangan suaranya saat tubuh Baxia yang hancur di tubuhnya mengirimkan gelombang panas. Baxia Dragon King. Beberapa orang lain kehilangan suara mereka bersama-sama, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, ledakan ekstasi tiba-tiba meledak di pipi mereka. Dengan bantuan Raja Naga Baxia, kali ini melawan Kaisar Surgawi, saya khawatir ada peluang untuk menang. Saudara Xiao Yan, aku memberimu benda ini, aku yakin kamu akan tahu cara menggunakannya lebih baik daripada kami.
Juga, ini adalah sumber api suciku. Wajah Sun Er tiba-tiba berubah, dan dia segera membawa kotak batu dan sumbernya sendiri. Api itu diserahkan kepada Xiao Yan bersama-sama. Sui Lingsu tapi nafasnya sedikit salah. Xiao Yan mengambil kotak batu dan bekerja sama dengan bola roh api yang memancar gelisah di dalam tubuhnya, dan itu menjadi jelas segera. Saat berikutnya, mengambil alih sumber api dari tangan Sun Er, 8 sumber api suci bangkit bersama. Sebuah pikiran menjengkelkan perlahan bercokol di hati Xiao Yan. 8 jenis api suci, penguasa pembunuh dewa. Oke Kon akhir season 98 part 1. Quote hari ini, solatlah sebelum Anda disolat,